Nah, saya mau cerita dulu. Oke, saya mau cerita dulu bagaimana, background saya, ya. Saya lahir dari keluarga yang sangat berkekurangan, teman-teman ya, sangat-sangat miskin, sehingga itu yang membuat saya itu merasa kepahitan, ya. Saya kepahitan sama Tuhan. Kenapa Tuhan lahirkan saya di keluarga yang miskin? Kenapa orang bisa lahir di keluarga kaya? Kenapa saya lahir di keluarga miskin? Saya baru menyadari ternyata saya ini miskin banget ketika saya masuk sekolah SMA, teman-teman. Nah, kenapa? Karena orang tua saya sebelumnya menyekolahkan saya di sekolah yang standarnya rendah gitu ya, dari TK, SD, SMP itu biasa-biasa aja dan banyak, dari kalangan yang menengah ke bawah. Sehingga saya tumbuh menjadi seperti preman ya, saya nakal gitu, nakal banget, sering dihukum orang tua, sering dipanggil ke sekolah, sehingga mama saya kesel, akhirnya saya SMA terpaksa dipindahkan di sekolah yang mayoritas isinya adalah anak orang kaya gitu. Nah, jadi ketika saya pindah di sekolah tersebut, justru saya jadi syok gitu. Ternyata gila orangnya kaya-kaya banget gitu. Karena kalau dulu saya sekolah itu banyak banget yang kita pulang sekolah naik naik angkot itu banyak banget gitu ya. Tapi ketika saya SMA, waduh semua rata-rata dijemput naik mobil mewah dan diantar jemput supir gitu. Saya merasa hidup ini nggak adil. Kenapa saya miskin banget gitu. Jadi saya bertanya-tanya terus, apa orang kaya itu keturunan? Apa orang miskin itu juga keturunan? Apa orang miskin itu nggak bisa kaya? Apa orang kaya itu nggak bisa miskin? Itu terus yang ada di kepala saya sampai akhirnya saya mencari tahu bagaimana orang itu bisa kaya. Ya, saya mulai dengan membuat list nama teman-teman saya yang kaya-kaya dan saya perhatikan ketika saya pulang sekolah. Saya tungguin aja, saya lihat, oh teman saya ini naik mobilnya Mercy, oh teman saya ini naik mobilnya itu Honda, oh teman ini naik Genio, ini naik Mitsubishi. Nah, jadi saya jadi tahu, oh ternyata yang dimaksud orang kaya itu pasti yang naiknya Mercy gitu. Jadi saya mulai mendekati teman-teman saya yang naik mobilnya Mercy, ya. Nah, kenapa? Karena saya setiap kali pulang sekolah, saya seringnya jalan kaki, teman-teman ya. Saya nggak punya orang tua nggak bisa biayain saya untuk angkot pun karena biayanya sangat terbatas. Jadi SMA itu saya seminggu paling 2 atau 3 kali baru naik angkot, selebihnya saya sering jalan kaki, bahkan kadang nebeng ya, paling paling enak nebeng ke temen gitu. Nah, akhirnya setelah saya mulai melihat teman saya yang kaya, saya deketin, saya tanya, hari ini kamu ada les apa enggak? Kalau enggak saya mau main ke rumahnya. Saya main ke rumahnya sampai malam, teman-teman. Saat yang pertama, saya mau main ke rumahnya supaya saya bisa merasakan gimana cara rasanya dijemput oleh seorang supir dan naik mobil yang mewah gitu ya, merasakan AC yang dingin gitu. Terus kemudian saya main ke rumahnya untuk merasakan gimana makan siangnya orang kaya. Sampai malam juga saya ingin merasakan gimana makan malamnya orang kaya, ya. Jadi saya sengaja melakukan itu karena saya selalu berandai-andai, kalau saya ini anak orang kaya. Nah, saya sampai malam, sampai ketemu dengan kedua orang tua teman saya. Akhirnya ketika ketemu pasti mereka akan tanya ke saya, orang tua saya kerja apa. Mama saya hanya penjahit baju, teman-teman ya. Papa saya tidak bekerja. Papa saya sukanya hitung-hitung SD, SB, zaman dulu itu togel ya, gitu aja. Jadi saya selalu menceritakan kisah hidup saya ke orang tua teman saya dan akhirnya saya menanyakan balik, "Susuk sendiri kerja apa?" Ya. Kemudian Susuk itu menjawab, "Oh saya buka toko, Susuk buka toko. Susuk buka toko itu warisan dari orang tua atau Susuk buka sendiri?" Gitu. Saya tanya gitu, dia bilang, "Oh Susuk buka sendiri. Dulu awalnya Susuk adalah karyawan sebuah distributor besar. Lalu Susuk mulai mengumpulkan duit dan pelan-pelan buka bisnis gitu ya. Eh, sampai akhirnya bisa sebesar ini." Terus saya menanyakan bagaimana perjalanan kisah suksesnya dan kemudian Susu itu menceritakan bahwa di dalam perjalanan pun dia juga banyak ditipu orang, dia juga mengalami kegagalan, kebangkrutan, tapi bedanya dia selalu bangkit lagi dan belajar dari pengalaman-pengalaman itu. Nah, karena orang tua teman saya melihat kurios saya itu terlalu tinggi sehingga dia memberikan nasihat kepada saya. Erni harus ingat suatu saat kalau misalnya besar nanti, Erni jangan pernah takut untuk mencoba melakukan sesuatu. Harus tahu bahwa di dalam kehidupan selalu ada kesempatan buat setiap orang. Dan kalau kesempatan itu tidak diambil, tidak bisa pandai melihat kesempatan, dan kesempatan itu lewat begitu saja, maka nggak akan pernah ada kehidupan yang sukses buat kamu. Dan kamu harus ingat bahwa
di dalam perjalanan ketika kamu mengalami kegagalan, mengalami kebangkrutan, itu merupakan pijakan untuk menuju kesuksesan. Pijakan untuk kamu belajar dari pengalamanmu dan kamu terus maju untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik. Ya, saya senang, saya happy, saya merasa wah saya ada harapan. Tapi saya masih nggak terima, saya mau deketin lagi teman saya yang lain, saya lakukan hal yang sama, saya cari yang naik Mercy, saya pulang ke rumahnya, ketemu orang tuanya, dan saya menanyakan, susuk kerja apa? Kemudian dijawab, oh susuk ini buka toko plastik. Susuk, bagaimana kisah susuk kok bisa sampai buka toko plastik? Oh ya, susuk dulu adalah karyawan dari distributor plastik terbesar. Kemudian susuk akhirnya bisa buka sendiri, bahkan mantan bos susuk sekarang akhirnya jadi karyawan susuk. Wah, saya dari sana merasa, wow, keren banget. Berarti pandangan saya mengenai miskin adalah keturunan dan kaya adalah keturunan itu adalah tidak benar, ya. Bahwa akhirnya toh yang karyawan bisa menjadi bos, bahkan yang mantan bos bisa menjadi karyawan. Hidup seperti itu tragis banget. Jadi akhirnya saya di sana mulai tanya, belajar gitu ya, bagaimana caranya kok bisa seperti itu. Nah, akhirnya orang tua teman saya mengajarkan kepada saya banyak hal bagaimana untuk memiliki mental seorang yang sukses, ya. Intinya pada umumnya sama, bahwa dia selalu ngomong bahwa kita harus bisa belajar untuk berpikir dan melihat suatu peluang. Nah, dari sana saya merasa bersyukur, ya, saya bersyukur sekali dengan Tuhan karena Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang bisa membawa perubahan dalam hidup saya, memberikan harapan dalam hidup saya bahwa saya bisa tahu bahwa ternyata untuk sukses modal utamanya yang pertama itu bukan duit, tapi adalah mental. Itu dulu. Itu yang paling utama, ya. Jadi modal utama untuk kesuksesan bukan uang, tapi adalah mental seorang yang sukses. Nah, itu yang saya pegang dan saya merasa, yes, saya punya harapan, saya besok besar, saya harus sukses, saya harus kaya. Itu yang ada di pemikiran saya, ya. Jadi kehidupan saya biasa-biasa saja, ya. Saya lulus sekolah dan lulus kuliah hanya memenuhi standar yang penting lulus, ya. Kalau di rata-rata hanya 6, jadi nggak mungkin saya bisa kerja ikut sama orang karena nilai saya jelek dan nggak mungkin ada yang mau gaji saya tinggi. Sedangkan keinginan saya terlalu tinggi, ya. Akhirnya ketika perekonomian keluarga mulai sedikit membaik, ya, saya merasa orang tua saya terlalu mengekang saya. Sampai akhirnya saya minggat waktu itu ya ke Taiwan. Saya minggat ke Taiwan karena saya ingin merasakan hidup jauh dari orang tua dan saya ingin merasakan hidup secara mandiri itu seperti apa. Nah, ketika saya di Taiwan ternyata saya mengalami musibah yaitu gempa Taiwan yang besar, ya. Tahun 99 itu ada gempa yang menewaskan sekitar 5.000 orang, pusatnya di Taichung. Nah, kebetulan saya memang tinggalnya di Taichung, ya. Jadi saya sangat menikmati masa-masa itu, di mana masa-masa gempa itu asik banget, ya. Saya bisa tidur di lapangan selama 4 hari menghadap ke langit, kemudian setiap hari bangun bikin masakan, ya. Saya kan memang kerja di salah satu depot di pasar malam, ya. Jadi saya bantuin bos saya untuk bikin makanan dan membagi-bagikan kepada korban-korban, ya. Jadi saya nggak dapat gaji, tapi saya happy sekali, saya bisa menikmati hidup saya dengan luar biasa, ya. Nah, sampai akhirnya saya terpaksa harus pulang karena izin tinggal saya nggak bisa diperpanjang karena saya banyak bolos sekolah, akhirnya visa saya nggak bisa diperpanjang dan akhirnya saya terpaksa harus pulang dulu. Nah, ketika pulang orang tua saya sudah belikan saya sebuah stand toko di Pasar Turi Surabaya. Pasar Turi Surabaya itu kalau di Jakarta itu kayak di bukan Mangga 2 tapi ke Tanah Abang gitu ya, tapi skalanya mungkin lebih separuhnya. Tapi Pasar Turi Surabaya itu adalah pusat grosir terbesar di Jawa Timur, ya. Waktu itu mama saya belikan saya toko tuh kecil banget, cuman sekitar 4 meter persegi. Awalnya saya berontak, kenapa hidup saya masih diatur lagi gitu. Tapi saya mulai teringat dengan mimpi saya ketika saya SMA. Oh iya, aku teringat bahwa ternyata orang sukses itu kan harus punya bisnis. Orang sukses itu bukan karyawan, tapi orang sukses itu punya suatu bisnis, ya. Nah, saya pikir mungkin ini adalah kesempatan yang bisa diberikan saya untuk saya bisa unjuk gigi, untuk saya bisa aktualisasikan diri saya bahwa apakah memang saya benar-benar bisa berbisnis bermodalkan dari keinginan saya yang terlalu kuat gitu ya, bahwa untuk menjadi orang kaya, untuk sukses itu harus berbisnis. Akhirnya saya memulai bisnis waktu itu dengan suami saya. Waktu itu kita belum married ya, waktu itu kita pacaran dari SMA ya waktu itu ya. Nah, akhirnya saya sama suami saya
menjalankan toko, mengembangkan toko dari yang satu toko itu, akhirnya ternyata dalam waktu 6 tahun, dari toko 1 kita bisa mengembangkan jadi 6 toko, dari karyawan 1 sampai karyawan 18, dari omset per bulannya cuma 200.000 per bulan sampai jadi 1,5 miliar per bulan ya. Jadi benar-benar kita itu memulai bisnis itu dari nol, mengembangkan dan akhirnya jadi sukses luar biasa. Ternyata ketika saya mengalami kesuksesan yang luar biasa, itu membentuk karakter saya menjadi yang arogan dan sombong. Ya, saya tumbuh menjadi pribadi yang sangat arogan karena saya merasa saya bisa sukses karena kehebatan saya bisa mencapai semua ini karena kehebatan saya. Ya, sampai akhirnya Pasar Turi terbakar habis tahun 2007. Ketika terbakar habis, dari sana saya merasa menyesal ya, dari sana saya sadar bahwa ternyata apa yang saya peroleh kehebatan saya itu bukan karena kehebatan saya, tapi semua karena kemurahan Tuhan ya. Dari sana saya berubah menjadi pribadi yang lebih mau merendah, mau lebih low profile lagi ya. Kalau sebelumnya saya ini mengerikan banget ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu, toko saya ini kan termasuk cukup gede, ada 6 toko ya, 3 sama 3 gitu ya. Jadi di tengah-tengah kan pasti ada jalanan. Kalau setiap kali ada barang datang nih, kalau biasanya barang datang kan pasti 1 truk, 2 truk gitu ya, itu bongkar. Kalau saya bongkar barang, saya nggak peduli. Jalanan umum gitu saya bongkar barang seenaknya saya sendiri. Bahkan security pun nggak berani menegur saya. Berani negor saya maki 10 kali lipat. Ya, jadi kalau misalnya ada orang mau lewat jalanan itu, saya bilang putar, jangan lewat sini. Tapi kalau misalnya orangnya maksa lewat di tempat yang saya bongkar barang, kalau berani nginjak aja barang saya, harusnya itu nggak salah ya, karena kan ini jalanan umum, tapi saya sudah maki-maki matamu lah, anjing lah, seperti itu. Jadi memang saya kasar banget teman-teman ya. Jadi saya tumbuh menjadi pribadi yang nggak ada damai sukacita sama sekali ya dalam diri ya. Jadi punya banyak duit tapi menjadi arogan dan sombong ya. Sampai akhirnya ketika Pasar Turi terbakar habis, dari sana saya baru mulai menyesal. Tapi saya bersyukur banget ya, Tuhan itu ketika memberikan pencobaan buat kita semua, itu sebelumnya Tuhan sudah menguatkan. Jadi saya percaya sekali dalam hidup saya tidak ada masalah yang tidak bisa saya hadapi. Karena saya percaya ketika Tuhan memberikan kita suatu masalah, Tuhan sudah mengingatkan kita terlebih dahulu. Ya, sama ketika waktu Pasar Turi, toko saya sebelum terbakar habis, 2 minggu sebelum terbakar, saya datang ke gereja. Biasa saya datang ke gereja hanya sekedar duduk, dengerin, pulang. Yang penting absen, gitu ya. Bila perlu datang paling telat, pulang paling cepat, gitu. Nah, saya nggak pernah mengingat khotbah, tapi nggak tahu kenapa ketika saya melihat toko saya terbakar, yang ada di pikiran saya adalah khotbah pendetanya. Khotbah pendetanya dia bilang gini, kalau suatu saat Tuhan mau kasih barang, ya, kamu jangan genggam terlalu erat. Karena kalau suatu saat Tuhan mau ambil, paksa, karena kamu genggam terlalu erat, maka tanganmu akan terluka. Jadi Tuhan kalau kasih berkat, lu terima aja, tapi nggak usah terlalu erat. Jadi Tuhan mau ambil, tanganmu nggak akan terluka. Jadi itu terus yang ada di kepala saya, sehingga firman itu terus yang menguatkan saya. Ketika saya melihat toko saya terbakar, saya nggak sedih. Saya nangis, tapi saya nangis bahagia. Lucu ya. Jadi saya nangis bahagia karena saya merasa Tuhan itu sudah peluk saya, Tuhan sudah gandeng saya, dan saya sudah optimis dengan masa depan yang akan saya hadapi. Bayangin teman-teman ya, toko dalam kondisi terbakar, saya melihat sendiri terbakar, tapi saya sudah optimis akan masa depan saya. Itu luar biasanya ya. Jadi ketika itu saya langsung berpikir, oke Tuhan, what's next gitu ya. Toko sudah habis, toh saya juga bukan pemadam kebakaran, saya mau apa juga nggak ada gunanya, saya harus melakukan apa. Nah, ketika saya berpikir seperti itu, ternyata justru ada jalan keluar gitu ya, sehingga saya tahu, oh saya harus segera ambil stand lagi di pertokoan yang di seberangnya, apa-apa seperti itu. Jadi saya merasa kayaknya jalan saya ini selalu dituntun gitu ya. Nah, ketika toko terbakar, sebelum toko terbakar, 3 bulan sebelumnya, saya tuh udah join Prudential, teman-teman ya. Jadi saya bersyukur banget saya join Prudential bukan pada saat kondisi setelah kebakaran dan terpuruk, tetapi saya join ketika justru di masa-masa sukses saya. Nah, kalau teman-teman mau tahu bagaimana saya bisa tertarik join di bisnis Prudential, saya mau sharing. Cuman pertanyaan saya ngomongnya kecepatan nggak? Enggak. Aman. Ya, aman. Kalau ngomong nggak
ada rekamnya. Pas, Bu. Soalnya saya harus mengimbangi Pak Sudin. Pak Sudin itu ya kalau sharing, kalau benar nggak teman-teman? Ya. Nah, ini saya mau sharing ya. Nah, bagaimana saya bisa mau menjalani bisnis Prudential? Nah, teman-teman, saya join Prudential tahun 2007, ya. Oke, saya join Prudential tahun 2007. Awalnya yang join di Prudential adalah cicik saya. Cicik saya itu sepupu saudara dari papa. Ya, tahun 2005 cicik saya join Prudential. Ketika cicik saya join, cicik saya tawarin saya langsung mau. Kenapa saya langsung mau? Apakah saya suka beli asuransi? Enggak, teman-teman. Ya, jadi saya ini orang yang paling suka maki-maki agen asuransi. Setiap kali ada agen asuransi datang ke toko saya, jangan harap bisa pulang dengan tidak sakit hati, ya. Jadi saya bukan cuma menolak, misal, oh maaf, saya nggak mau asuransi, saya nggak gitu, ya. Jadi teman-teman bisa bayangin tipe saya seperti apa. Saya pasti akan maki-maki, saya tunjuk-tunjuk, saya pelotot-pelototin gitu ya, sampai ada keluar kata-kata kasar. Kenapa seperti itu? Karena saya berharap bahwa orang itu akan sakit dengan omongan saya dan saya nggak peduli sama dia dan dia jangan balik lagi ke toko saya gitu. Nah, ternyata saya kualat ya teman-teman, ternyata saya sekarang jadi agen asuransi. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini melakukan canvassing dan mungkin dimaki-maki dengan calon nasabah Anda, nggak apa-apa, pepetin terus, ambil hatinya, kasih makanan, kirimin makanan, dan jadikan dia agen Anda. Saya yakin dia pasti sukses. Karena apa? Tingkat stresnya tinggi seperti saya gitu ya. Jadi kayaknya aja kaya tapi duitnya itu nggak ada gitu. Itu tingkat yang membuat tingkat stres tinggi gitu. Nah, tahun 2005 cicik saya join jadi agen karena hubungan kami terlalu dekat ya. Cicik saya dari kecil memang karena melarat ya, karena miskin, mama saya suka menitipkan saya setiap weekend, Sabtu Minggu gitu di rumahnya kuku saya, ako saya, ya cecenya papa. Ya C. Erlina leader saya itu adalah anak dari ako saya ya. Jadi saya setiap weekend selalu dititipkan ke sana sehingga saya hubungannya dekat banget sama cicik saya. Kenapa ini? Oke. Nah, akhirnya cicik saya ketika nawarin saya langsung mau. Ketika langsung mau, cicik saya bilang gini, "Yuk kamu join yuk di Prudential." Dia bilang gitu. Saya bilang, "Ah, gila lu, ngapain saya harus join Prudential? Saya kan bos. Lu kan pengangguran, J. Lu kan ibu rumah tangga. Ya nggak usah lah, nggak usah. Kamu aja lah yang jadi agent." Saya bilang gitu. Lumayan loh di Prudential income-nya 5 tahun lagi bisa 100 juta per bulan. Ya, sayangnya cicik saya nggak pernah tahu income saya berapa. Nah, saya mau info teman-teman, tahun 2005 saya dari toko saya sudah bisa menghasilkan 100 juta per bulan. Ya. Nah, waktu itu saya nggak ngomong sama cicit saya, tapi saya cuma ngomong dalam hati, gila ngapain saya harus mulai bisnis dari nol lagi untuk punya income 100 juta per bulan. Sekarang aja saya udah punya income 100 juta per bulan gitu ya. Nah, waktu berjalan saya mulai banyak referensikan juga teman-teman saya, ke keluarga saya, ke cicik saya. Ya, waktu tahun 2005 akhirnya baru bergabung 6 bulan cicik saya sudah dapat Star Club ke Tokyo waktu itu. Nah, di akhir tahun di bulan Desember, waktu itu cicik saya dipanggil di acara mini Grand BOP untuk sebagai testimoni. Waktu itu di akhir acara ada salah satu audiens yang tanya ke cicik saya, "Cik, boleh tahu nggak 6 bulan bergabung di Prudential income-nya sekarang berapa?" Dalam hati saya, ini kesempatan, saya pengen tahu, saya kepo juga, saya pengen tahu income cicit saya berapa. Kan dia bilang 5 tahun lagi 100 juta gitu ya. Terus cicit saya bilang gini, ya lumayan gitu. Saya seorang yang punya income 100 juta, bagi saya lumayan itu sekitar 20-30 juta. Tapi ketika cicit saya nyebut ternyata income dia antara 6-7 juta, saya kaget luar biasa. Dalam hati saya bilang, kasihan banget gitu, kerjanya setengah mati tapi income-nya cuma 6-7 juta aja per bulan. Saya langsung sok pahlawan, selesai acara saya langsung bilang sama cicik saya, "C, besok kita prospek temenku yang ini gitu." Oke, cicik saya oke aja gitu ya. Jadi saya kalau terhadap teman saya sama sikap saya seperti preman. Saya tinggal asal tunjuk aja. Misalnya teman saya namanya Yanli gitu ya. Yanli, lu udah punya asuransi belum? Belum kan? Sini KTP lu bawa sini. Besok cicikku telepon kamu ya. Jangan sampai lu nggak angkat ya. Lu harus ikut ya asuransi sama cicikku gitu.
kayak gitu. Misalnya nih namanya William gitu. Will, lu udah punya asuransi kan? Sini KTP lu kasih aku. Besok dibikinin proposal sama ceceku. Jangan sampai lu nggak terima telepon ceceku ya. Jadi aku asal tunjuk aja ya. Jadi saya seperti pokoknya lu harus ikut, lu harus ikut, lu harus ikut gitu. Dan lucunya gitu ya, teman-teman saya yang saya tunjuk itu selalu nurut gitu sama saya. Nah, sekali lagi JJ saya ngingetin saya, yuk kamu jadi agen asuransi lah. Terus saya bilang, enggak lah C, lu gila lu, aku bos lah, enggak cocok aku jadi agen asuransi suruh ngemis-ngemis gitu. Lo ini lo enggak ngemis, udah enggak usah, udah kamu aja, kamu kan pengangguran, cocok buat kamu ya. Waktu berjalan JJ saya di tahun 2006 saya lihat mulai ada perubahan. Ya, JJ saya waktu itu mendapatkan Star Club ke Vienna. Saya berpikir dalam hati, oh lumayan juga ya. Tahun lalu tripnya dapat trip ke Jepang, tahun ini ke Eropa, ya lumayan juga lah. Habis itu cici saya mulailah traktir kita gitu ya. Terus saya tanya, C, kamu kok gaya ya traktir? Emang lu income berapa sekarang di Prudential? Dia bilang sekitar 14 sampai 16 juta. Dalam hati saya bilang, oh lumayan ya. Baru itulah saya bilang lumayan. Terus sekali lagi cici saya ajak saya, lu mau nggak join Prudential? Enggak lah, nggak cocok, udah buat lu aja lah. Saya bilang gitu, sok pahlawan ya, masih gaya gitu. Nah, kebanyakan gaya. Waktu berjalan tahun 2007, ya saya bahkan nganterin cicik saya untuk prospek ke keluarga mama saya yang jaraknya sekitar 4 jam naik mobil dari Surabaya, ya ke daerah timur situ. Suami saya yang setir, suami saya yang anterin ya sama saya, sama kita bertiga sama cicik saya, kita prospek saudara-saudara mama saya. Waktu itu closing 12 case. Sekali lagi di perjalanan cicik saya bilang, ayo lu jadi agent lah, nanti 12 case ini aku kasih ke kamu gitu. Saya bilang, enggak, sudah itu buat kamu. Wah, gengsinya ketinggian teman-teman ya. Nah, waktu berjalan ya, saya juga mereferensikan cicik saya ke temennya mama saya. Lucu ya, temennya mama itu saya prospek untuk kasih ke cicik saya. Sampai akhirnya cicik saya di tahun 2007, dia mulai dapat trip Double Star Club Moskow, kemudian MDRT Vancouver, kemudian waktu itu dia ada promosi agency manager, dan dia dapat Star Cruise MYLC ke Phuket waktu itu. Saya merasa, gila cicik saya kok pergi terus ya, dan keselnya cicik saya setiap kali pergi, dia selalu pamit sama saya gitu ya. Itu kan yang bikin kesel, kan mendingan lu nggak usah pamit gitu. Yang bikin kesel karena dia pakai pamit-pamit gitu ya. Nah, terus kemudian setelah pulang, aduh saya dibawain oleh-oleh banyak sekali. Saya mulai kepo nanyain dia, C, boleh tahu nggak income-mu sekarang berapa? Dia bilang antara 25 sampai 27 juta per bulan. Ya, setelah itu saya diam sejenak, nggak berapa lama lagi, Cici saya tanya, gimana? Ada mau prospek siapa lagi? Terus saya langsung bilang, C, aku mau join jadi agent. Cici saya bilang, hah? Nggak salah, lu gila ya? Dari 3 tahun lalu diajak jadi agent, nggak mau, sekarang baru ngomong jadi agent. Emang siapa yang diprospek? Semua kan udah diprospek gitu ya. Udah, pokoknya aku mau jadi agent. Nah, teman-teman, kenapa saya mau jadi agent? Karena yang saya lihat adalah kelipatannya. Ya, saya berpikir saat ini CC saya 25 sampai 27, berarti tahun depan bisa 50, berarti tahun depan bisa 100, tahun depan lagi bisa 200. Begitu di kepala saya ngomong 200, saya langsung gemeter. Kenapa gemeter? Karena ya saya punya bisnis kan mulai dari nol, dari kecil ya. Jadi bisnis saya bisa bertumbuh berkembang itu seiring dengan bertumbuhnya modal. Kalau modal semakin banyak, bisnisnya semakin gede. Dari mana saya modal? Saya kan bukan orang kaya. Nah, jadi saya pinjam dari bank. Jadi akhirnya bisnis saya semakin gede, tapi hutang saya juga semakin gede ya. Akhirnya saya merasa nggak perlu lagi untuk menambah hutang karena saya udah mentok impian saya untuk punya income 100 juta per bulan udah terwujud. Nah, tahun 2005 ketika saya punya income 100 juta per bulan, saya harus punya omset 800 juta per bulan ya, sehingga saya bisa punya income 100 juta per bulan. Nah, namanya orang hidup pasti ingin bertumbuh. Saya mulai memikirkan gimana caranya untuk saya bisa mengembangkan bisnis saya. Nah, saya merubah jam kerja saya. Biasanya saya buka jam 9.30 sampai jam 16 ya. Karena saya ingin bisnis saya, omset saya bertumbuh, saya mulai menambah jam kerja saya dari jam 8.30 setengah 9 sampai jam 16.30 ya. Memang benar teman-teman, ternyata omset saya naik sekitar 1,2 M. Tapi dengan kenaikan income, ternyata yang saya ambil, yang bisa saya dapatkan per bulannya tetap 100 juta per bulan. Nah,
Kemudian saya merasa capek gitu ya, saya udah bekerja keras tapi income yang saya dapatkan sama. Saya nggak terima teman-teman, saya tanya pasar pertokoan saya ini bukanya jam berapa? Ternyata pintu pagar dibuka jam 8, ditutup jam 17. Oke, saya menambah jam kerja saya lagi karena saya ingin punya income lebih besar lagi ya. Saya buka dari jam 8, saya tutup jam 17.30 di tahun 2007. Jadi gimana? Ya nyogok aja. Jadi saya kasih duit ke security supaya jangan kunciin saya gitu ya. Nah, bahkan saya menambah ekstra jam lagi ketika sudah pulang kerja sampai di rumah, saya masih menelpon pelanggan-pelanggan toko saya untuk repeat order gitu ya. Jadi saya banyak supply ke toko-toko di daerah timur ya, Sorong, Manokwari, Jayapura, Ambon, NTT, Kupang, Sumbawa itu ya, daerah situ, Kalimantan juga ada, Balikpapan, Makassar, saya banyaknya ke daerah timur bukan ke barat ya. Nah, dari sana saya mulai teleponin gitu ya supaya dengan harapan besok pagi sudah bisa dipersiapkan ya. Jadi karyawan saya sampai 18. Mereka stres banget, saya juga stres banget gitu. Karena kita dikejar-kejar oleh pelanggan gitu ya supaya cepat kirim gitu. Nah, ternyata saya 1,5 M per bulannya, tapi income saya tetap 100 juta per bulan. Nah, itu yang income-nya tetap. Karena satu, kalau US dollar naik, maka harga barang ikut naik. Ya, ini US dollar bukan US tim ya. Jadi dolar 1 tahun itu bisa naik sampai 3 kali. Tapi kalau dolarnya turun, harga barang nggak ikut turun. Ya, kesel kan? Nah, dalam 1 tahun, ongkos ekspedisi juga naik sampai 2 kali, teman-teman. Terpaksa harga barang dinaikin. Ya, kalau kita mau menaikkan keuntungan kita dengan persentase yang sama, maka daya beli masyarakat pasti akan turun karena harganya ketinggian. Terpaksa kita harus nurunin persentase cuan kita. Keuntungannya dikurangin. Ya, belum lagi kasus-kasus seperti apa. Dulu saya ambil boneka di pabrik besar. Pabrik besar kepala produksi mungkin dia mengalami masalah dalam pekerjaannya, dia keluar dari pabrik, dia buka home industry sendiri. Buka home industry sendiri, dia tawarin barang ke kita, barang yang sama dengan pabrik besar, tapi harganya lebih murah 10%. Kalau kita nggak mau ambil, tapi toko pesaing, toko sebelah kita ambil, maka kita nggak bisa jual. Gitu. Terpaksa kita harus ambil. Ya. Jadi akhirnya apa? Stok barang kita semakin banyak. Dari pabrik besar kita ambil, dari yang home industry juga ambil. Karena kalau kita nggak ambil, maka kita akan kalah harga. Ya. Nah, terus kemudian sama juga bagaimana dengan yang home industry yang tadi. Ternyata setelah rame juga sama karyawannya misalnya kepala mandor gitu ya, keluar buka lagi home industry yang lebih kecil lagi, harganya jauh lebih murah lagi. Dulunya boneka yang diisi dakron, sekarang diganti kapas, luarnya aja yang dakron, tengahnya kapas. Jadi hanya lebih berat tapi harganya lebih murah 25% gitu ya. Kalau kita nggak ambil, maka pesaing kita yang ambil terpaksa harus ngambil lagi ya. Jadi masalah seperti itu nggak pernah selesai. Belum lagi ternyata pabrik besar setelah tahu omset kita toko-toko yang gede ini berkurang, yang dia lakukan untuk mempertahankan omset, apa yang dilakukan? Dia panggillah sekarang pakai sales, salesnya turun, dia mulai keliling. Dulu perjanjiannya satu Surabaya dipegang sama saya, toko saya Aneka Karya, sekarang mulai dibagi ke toko-toko yang kecil juga. Nah, akhirnya barang semakin banyak, pesaing semakin bertambah, keuntungan semakin kecil. Artinya saya melihat masa depan itu ngeri, teman-teman. Karena apa? Saya harus bekerja lebih ekstra lagi untuk meningkatkan omset untuk mempertahankan income, gitu ya. Jadi saya ngeri. Jadi saya merasa saya sudah nggak punya harapan untuk bisa punya passive income 200 juta, ya. Karena sebagai manusia kita punya keterbatasan waktu, ya, keterbatasan duit juga. Nah, akhirnya saya mulai melihat bisnis cicik saya gitu ya. Karena saya lihat gila cicik saya income-nya semakin meningkat, dia semakin bisa jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Saya punya banyak duit tapi saya nggak bisa jalan kemana-mana karena dalam 1 tahun saya hanya bisa libur hanya waktu lebaran aja 5 hari, lewat dan nggak akan balik lagi gitu ya. Nah, jadi
itulah teman-teman yang menyebabkan tingkat stres saya terlalu menjadi kayak gitu. Pokoknya lu senggol dikit aja bacok gitu ya. Jadi serem banget gitu ya, nggak ada damai sukacita. Setiap hari selalu mikirin stresnya bertambah ya. Jadi setiap tahun kalau teman-teman mau tahu ya pedagang-pedagang misal yang kayak di Mangga 2, ITC gitu ya, atau di Pasar Tanah Abang, kalau teman-teman tanya, kok tahun lalu sama tahun ini enak mana kok? Pasti dia bilang enak tahun lalu. Nanti teman-teman tahun depan, teman-teman balik tanya lagi hal yang sama. Kok tahun ini sama tahun lalu enak mana kok? Wah, enak tahun lalu gitu. Jadi setiap tahun saya selalu berpikir seperti itu. Gila ya enak tahun lalu, gila ya enak tahun makin dan nggak jelas gitu ya. Nah, akhirnya saya langsung ngomong sama cici saya, "Ce, gimana caranya bisnis di Prudential? Bisa nggak punya passive income 200 juta?" Nah, cici saya bilang gini, "Oke, lu punya toko lu punya 6 ya. Toko 6 ini bisa menghasilkan 100 juta. Kalau misal lu mau menaikkan income, kamu harus buka toko lagi gitu ya, di tempat lain, di pertokoan yang lain. Nah, pertanyaannya, butuh modal nggak? Iya, butuh modal. Waktu itu tahun 2007 saya bilang sekitar 500 juta ya per setan. Kemudian cici saya tanya, apakah pasti untung? Ya nggak mesti untung sih. Bisa aja nggak jalan karena kan nggak ada bosnya. Biasalah kalau nggak ada bosnya kan pasti beda. Kalau dijaga sendiri sama dijaga karyawan kan nggak sama. Ya. Terus cici saya tanya, kalau misalnya nggak menghasilkan dan kamu harus tutup, kamu ada kerugian material nggak? Saya bilang ada, lebih kurang sekitar 150 sampai 200 juta. Nah, jadi kerugian ini untuk apa? Untuk sewa stand, ya, sewa toko, kemudian etalase, dekorasi, kemudian gaji pegawai, biaya keamanan, kebersihan dan lain-lain itu pasti ada biayanya. Nah, jadi ada kerugian material yang cukup besar juga kalau misalnya bisnis saya gagal untuk expand ya. Nah, kemudian cici saya menjelaskan gimana kalau di Prudential. Kalau lu mau meningkatkan income, lu tinggal merekrut. Rekrut ini nggak jalan, lu rekrut lagi. Rekrut ini nggak jalan, lu rekrut lagi. Rekrut ini mudah-mudahan jalan. Kalau jalan, lu ulangi duplikasi. Nggak jalan lagi, lu rekrut lagi jalan, oke, duplikasi, rekrut lagi nggak jalan, nggak apa-apa, cari lagi nggak jalan, nggak apa-apa, cari lagi, karena pasti ada kok orang yang mau diajak sukses. Nah, pertanyaannya, ketika lu ini nggak jadi gagal, kerugianmu apa? Ya, zaman tahun 2007 cukup keluar uang 50.000 untuk ngafe, ya, cukup 50.000 aja untuk berdua ngafe itu udah cukup. Jadi kerugiannya kan masih masuk akal gitu. Terus saya berpikir, bener juga ya. Nah, akhirnya saya bilang sama cici saya, oke lah, coba lu BOP saya lagi gitu ya. Itu adalah BOP yang ke-6 atau ke-7 mungkin cici saya. Akhirnya dari sana saya mulai terbuka bahwa ini adalah bisnis ya. Itu alasan kenapa saya akhirnya mau bergabung di bisnis Prudential. Jadi teman-teman ketika saya join di bisnis Prudential sudah bukan lagi ya aku coba ya. Kalau misalnya bisa jalan ya mudah-mudahan, kalau nggak bisa ya sudah, nggak ada. Jadi saya sudah tahu pasti bahwa saya join Prudential adalah untuk sukses ya. Jadi itulah yang membedakan saya ketika saya mengalami penolakan ya ternyata menawarkan produk asuransi ketika saya belum jadi agent dan sesudah jadi agent ternyata berbeda. Kalau dulu saya tinggal tunjuk, lu ikut, semua langsung ikut. Tapi setelah jadi agent nggak bisa seperti itu, ya. Jadi saya harus belajar untuk memahami, belajar untuk mendengarkan orang lain, belajar untuk merendah, belajar untuk di PHP-in gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya happy banget dan waktu itu saya berpikir gini, oh kayaknya mungkin ini udah rencana Tuhan. Tuhan mau ubahkan hidup saya. Ya, dulu saya kan arogan banget, kayaknya nggak ada yang berani sama saya. Mungkin masalah aja nggak berani sama saya juga gitu ya, takut sama saya. Tapi dengan ketika saya mau belajar melayani, merendah gitu ya, saya merasa ada damai sukacita dalam diri saya. Bahkan ketika saya mengalami penolakan dan dimaki-maki sama nasabah, saya merasa nggak lagi saya baper-baper. Nggak ada baper. Kenapa? Teman-teman ingat ya, saya ini suka ngusir agen asuransi.
Jadi setiap kali saya dimaki-maki sama calon nasabah gitu, saya pernah teman-teman diusir juga gitu ya. Dalam hati saya cuma bilang gini, nggak ada beda sama saya gitu ya. Jadi nggak ada baper ya. Bahkan kadang kalau misalnya saya dikata-katain yang agak kasar, saya dalam hati, nggak apa-apa, masih parahan gua gitu, masih parahan saya waktu saya maki-maki gitu ya. Jadi eh, sama sekali saya nggak bikin down ya. Jadi penolakan dari nasabah nggak bikin saya down karena itu kerjaan saya dulunya ya. Nah, karena saya tahu jelas apa yang mau saya capai di Prudential, itulah yang membuat ketika saya mencoba untuk prospek dan saya mengalami penolakan, ketika saya pulang saya mereview kembali. Kenapa saya tadi ditolak? Oh, benar. Karena mungkin tadi saya ngomongnya kecepatan. Saya ngomongnya terlalu menggebu-gebu. Sedangkan lawan bicara saya itu kalau ngomong tuh kalem, pelan gitu ya. Otomatis kan bayangin teman-teman ya, yang satu menggebu-gebu, yang satu orangnya kalem. Kan pasti kayaknya jadi mengkeret gitu, kayaknya kan jadi deg-degan gitu kan, berasa kayak mau ditodong gitu kan. Nah, jadi akhirnya dari sana saya belajar, oh oke, berarti saya harus berubah. Kalau suatu saat saya ketemu dengan orang yang kalem, berarti saya harus menurunkan intonasi saya, frekuensinya, speed-nya saya kurangin. Nah, dari sana saya belajar terus ya, saya terus bawa dalam doa, Tuhan terima kasih sudah Engkau kasih kesempatan buat saya untuk bertemu dengan orang ini. Tetapi hari ini adalah kegagalan yang saya dapatkan. Tapi saya percaya jika atas seizin Engkau Tuhan, Engkau pasti akan pertemukan saya lagi dengan orang ini, kalau memang orang ini adalah yang Engkau sudah sediakan buat saya. Dan saya mau belajar untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Juga lagi kalau saya mengalami penolakan lagi, saya pulang ini mikir, kenapa ya kok saya ditolak ya? Kenapa ya? Tadi presentasi saya kan bagus. Tadi saya ngomong apa ya? Oh ya, tadi saya ngomong ini. Harusnya bagus loh. Kenapa ya ditolak? Saya mulai mikir, akhirnya saya dapatkan, oh mungkin pengambil keputusannya bukan dia, mungkin pengambil keputusannya adalah istrinya. Oke deh, gitu ya. Saya mulai cari tahu rumahnya di mana. Saya juga dulu pernah kayaknya menyapa istrinya. Ya udah, saya waktu itu pesenin aja rambak ya, hanya bermodalkan kerupuk rambak satu kantong itu 25.000, saya kasih dua kantong aja, jadi cuma 50.000, saya kirimkan ke rumahnya ya. Kemudian saya kenalan sama istrinya, saya ngobrol gitu ya. Kemudian nggak lama ternyata besoknya si suaminya BBM ke saya, dia bilang, Erni ada waktu nggak datang ke rumah nanti malam untuk jelas benar istri suami 7 juta per bulan dan istri 5 juta per bulan, hanya bermodalkan 50.000 aja ya. Jadi dari sana kita belajar. Menurut saya ini suatu proses yang asik, yang seru gitu ya. Kayaknya kita jadi penasaran gitu, kapan kita bisa closing. Jadi setiap kali saya ketemu dengan calon nasabah, saya optimis dia pasti closing. Cuman pertanyaan saya, dia mau closing di pertemuan keberapa, itu aja. Jadi itu kan yang membuat kita itu seru gitu ya. Jadi saya mengalami terus tantangan-tantangan yang harus saya selesaikan gitu ya. Itu kan keren gitu loh, itu kan seru banget gitu. Nah, itulah teman-teman perjalanan saya di Prudential pada awalnya. Jadi saya sudah mengalami proses itu bukan pada saat di Prudential, tapi saya sudah mengalami proses jauh sebelum saya di Prudential. Jadi ketika saya join di Prudential dan saya mengalami banyak penolakan, bagi saya itu bukan sesuatu hal yang besar gitu ya, itu sesuatu hal yang wajar. Dan bagi saya juga masih ingat dengan nasihat dari orang tua teman saya bahwa ketika saya menghadapi masalah gitu ya, penolakan atau apapun, itu adalah proses belajar untuk menuju sukses, itu aja. Nah, jadi akhirnya ya saya selama menjalani sebagai agent di Prudential, saya nggak pernah down ya mungkin pernah lah, cuman ya jarang lah, maksudnya nggak lama-lama. Jadi begitu down ya sebentar aja, jangan lama-lama, udah langsung harus bangkit lagi. Karena waktu itu terus berjalan. Ya. Nah, saya mau cerita tentang bagaimana saya menghadapi tahun 2008-2009 itu sama dengan kondisi saat ini masa pandemi. Ya. Jadi tahun 2008 itu kan ada krisis global di mana harga saham anjlok 50% ya. Seluruh dunia mengalami krisis ya, subprime mortgage itu.
sehingga berimbas pada perekonomian semua, ya bisnis juga. Nah, di tahun 2009 awal ya, ketika saya melakukan prospek ke nasabah dan saya 3 kali ditolak oleh nasabah ya, saya sudah menganggap bahwa semua pasti sudah menolak saya, semua pasti bisnis sudah mengalami masalah, sehingga tidak memungkinkan saya untuk prospek. Akhirnya saya tidak melakukan apa-apa di sepanjang tahun 2009, teman-teman, karena saya hanya menunggu aja kapan badai ini akan berlalu gitu. Nah, saya kaget ketika di tahun 2009 akhir ya ada acara waktu itu final sprint-nya Prudential di Surabaya. Kemudian MC mengumumkan coba saya akan panggil maju siapa aja yang udah mencapai Star Club Beijing atau Double Star Club atau BCC gitu ya. Ternyata banyak banget yang maju, hampir 100 orang ya. Saya merasa kaget dan saya gigit jari. Loh, kok bisa? Loh, kok saya nggak bisa ya? Loh, kok mereka bisa? Kok banyak banget yang bisa? Kenapa saya nggak bisa? Apa yang dipikirkan mereka? Kenapa saya berpikir yang berbeda? Nah, dari sana saya menyesal banget gitu karena saya tidak melakukan apa-apa di sepanjang tahun 2009 ya. Jadi dari sana saya belajar bahwa oh iya ya ternyata dalam kondisi musibah krisis global pun nggak semua bisnis mengalami keterpurukan. Pasti ada beberapa bisnis yang tetap bisa eksis, malah bisa maju. Nah, artinya selama ini mungkin saya mengalami penolakan karena saya salah pasar, saya salah market gitu ya. Nah, sejak itu saya berjanji pada diri saya sendiri bahwa saya nggak akan pernah mau ketinggalan. Saya nggak bakalan nggak bisa melihat peluang. Dalam kondisi seburuk apapun, saya tetap harus maju dan saya harus belajar gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan ketika tahun 2000, ketika tanggal 16 Maret kemarin ya baru dimulai diumumkan tentang pandemi di Indonesia, itu pun juga membuat saya, wah ini kejadiannya sama nih, sama dengan ketika tahun 2009. Nah, jadi saya harus ingat gitu, saya nggak boleh tidak melakukan apa-apa. Jadi saya harus kreatif, saya harus memikirkan apa yang harus saya lakukan. Apalagi saat ini saya seorang leader ya, dulu kan saya hanya seorang agent, jadi saya bertindak untuk diri sendiri. Sedangkan sekarang ini saya harus berpikir apa yang harus saya lakukan untuk bisa memotivasi tim saya supaya tim saya juga tetap bisa kreatif dan menemukan peluang. Jangan sampai salah jalan seperti yang saya lakukan dulu. Nah, dari sana saya mulai kreatif memikirkan ya, jadi saya melakukan prospek melalui chat dan kemudian saya screenshot, saya kirim ke grup ya, walaupun chat saya tidak dibalas oleh calon nasabah atau jadi saya mulai menghubungi kembali nasabah-nasabah yang dulu menolak saya untuk upgrade, yang dulu menolak saya untuk ambil manfaat hospital dan merasa bilang nggak perlu, itu saya chat semua. Walaupun mereka akhirnya jawabannya tidak, itu tetap saya screenshot dan saya kirimkan ke grup supaya di grup tim saya bisa melihat bahwa saya tetap melakukan aktivitas saya. Walaupun ada penolakan, saya tetap melakukan aktivitas saya. Dan ternyata itu berdampak luar biasa ya. Yang saya lakukan, tim saya juga akhirnya mau melakukan seperti yang apa saya lakukan, mereka juga follow up dan akhirnya dari sana terciptalah beberapa closing. Nah, ketika closing saya suruh mereka untuk men-sharingkan apa yang dilakukan dan bagaimana prosesnya sampai bisa closing. Nah, ternyata dari sharing-sharing tim saya itu menginspirasi tim yang lain yang dulunya udah tidur, agent udah nggak pernah produksi 2 tahun, 3 tahun ya, tapi mereka masih tetap ada di grup, akhirnya mereka bisa bangkit semua dan bisa melakukan aktivitas dan mendapatkan closing. Nah, saya rasa kalau masalah ini di US Team nggak perlu diajarin ya, karena US Team juga pertumbuhannya luar biasa ya selama pandemi ini, dan saya juga belajar ya, belajar dari semangatnya US Team ya, bahwa ternyata kita bisa melewati pandemi ini justru dengan hasil yang lebih luar biasa dibanding sebelumnya. Benar ya? Nah, teman-teman, itulah background cerita saya, bagaimana saya memulai bisnis Prudential dan akhirnya bisa sampai sekarang ini. Gitu. Wow, keren banget, Ci. Thank you. Nah,
10 menit. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau ditanyakan dari teman-teman. Nanti akan saya coba sharingkan. Teman-teman, ada yang mau nanya nggak ke CR nih, teman-teman? Wow, luar biasa ya Cierni ya, perjalanan hidupnya luar biasa dari buka bisnisnya, bandingkan dengan Prudential kita bisa dapat, thank you Cici, kita dapat satu pencerahan ya ternyata kalau buka toko seperti ini, Prudential seperti ini ya. Yang tadi Cici gambarkan saya lihat pelipatan income-nya itu yang luar biasa banget ya. Kalau di Pro itu pelipatannya luar biasa, di toko itu aja. Kalau mau untung lebih besar, buka lagi cabang, buka lagi cabang juga belum tentu maju ya. Nah, jadi itu luar biasa, kita dapat satu motivasi yang sangat dahsyat banget. Nah, Cierni ini dahsyat banget, teman-teman, agensinya juga bertumbuh banget di Surabaya. Nah, mungkin Pak PIC ya Pak Haditan boleh memandu untuk pertanyaan-pertanyaan dari ya ini masih ada bahan atau langsung ke pertanyaan, Ci? Saya nggak ada bahan loh. Oke, jadi langsung nggak ada bahan. Jadi teman-teman, saya cuma mau info ya, saya ini bukan orang pinter ya. Jadi saya ini justru kaget ya setiap kali saya melihat sandepan saya sendiri, saya itu bisa sampai merasa wow amazing ya, Tuhan itu buat hidup saya luar biasa. Saya ini bukan orang pinter, tapi saya bersyukur sekali ya di bisnis Prudential ini kita dikelilingi oleh orang-orang pinter. Itulah yang bisa membuat kita ini jadi pintar, benar nggak? Sama ketika saya dulu merasa saya kenapa miskin sekali. Tapi ketika saya berada di lingkungan orang kaya, saya belajar bagaimana cara berpikir, ya mentalnya seorang yang kaya itu seperti apa, dan itulah yang membentuk kita. Ya sama dengan di bisnis ini, luar biasanya bisnis ini, ya ketika kita nggak pintar pun, tapi orang-orang di sekeliling kita pintar dan kita bisa belajar dari mereka, setidaknya kita bisa belajar. Nah, bersyukurlah buat teman-teman yang hari ini mungkin baru bergabung ya di US Team ya, teman-teman harus tahu bahwa lingkungan kantor itu mempengaruhi perkembangan Anda dan prestasi Anda ya. Anda harus bersyukur karena di kantor Anda banyak sekali orang-orang yang sukses sehingga Anda tahu jalan ke depannya seperti apa. Dulu ketika saya sebagai agent, saya nggak pernah tahu yang namanya Double Star Club, saya nggak tahu yang namanya PCC atau apa, saya nggak tahu. Yang penting pokoknya saya berproduksi, saya sudah Star Club, saya stop. Ya, karena apa? Karena di lingkungan saya itu jarang banget dan hampir nggak ada yang Star Club. Bahkan satu kantor aja yang dapat Star Club nggak lebih dari 10 orang, nggak lebih dari 5 orang mungkin. Ya, jadi sehingga ya kapasitasnya hanya seperti itu. Tapi saya bersyukur sekali ya dengan ketika kita ikut Star Club dan di sana kita berkenalan dan bertemu dengan banyak orang, saya jadi lebih mengerti. Oh, ternyata orang tuh jangan cuma kejar Star Club. Saya juga nggak pernah tahu ya. Jadi kalau nggak salah beberapa tahun pertama saya kan Star Club producer. Kemudian saya pertama kali trip itu saya kenal dengan Isu Gunawan, yang founder dari FP1. Nah, setiap tahun si Isu itu selalu nanyain saya, Erni lu Star Club apa? Star Club producer gitu. Nah, akhirnya dia bilang, Erni, lu jangan Star Club producer mulu dong, itu mah nggak keren. Lu harus meningkat jadi Star Club leader. Saya ini pulang itu nggak tahu Star Club leader itu apa ya, gimana ya caranya mencapai Star Club leader. Bayangin teman-teman, ya saya nggak ngerti. Jadi makanya teman-teman kalau lihat bahwa pertumbuhan prestasi saya itu dari biasa-biasa aja. Dan perjalanan saya butuh waktu yang panjang untuk bisa mencapai prestasi-prestasi yang tingkatnya yang bagus gitu ya. Nah, tapi bagi kalian yang saat ini bergabung di kantor agensi dengan lingkungan yang bagus, teman-teman pasti akan dari awal pun teman-teman sudah bisa menjadi hebat gitu loh. Karena prestasi dari lingkungan di sekitar Anda gitu ya. Nah, Anda harus banyak belajar gimana caranya untuk bisa mencapai Star Club, Double Star Club, PCC atau bahkan PC gitu ya. Nah, bersyukur banget ya teman-teman ya berada di kantor agensi yang tepat dan luar biasa. Saya juga kagum banget ya sama Pak Sudin Lim ya, di mana kantor US Team ini peringkat nomor 1 untuk top recruiter ya se-Indonesia ya. Jadi sampai waktu itu diumumkan di mana ya saya lupa. Maksudnya kaget gitu dengan kondisi pandemi seperti ini, justru yang mencapai peringkat nomor 1 itu bukan agensi yang gede gitu ya, tapi agensi yang sedang-sedang aja tapi bisa menjadi nomor 1. Jadi teman-teman harus terus melanjutkan prestasi-prestasi yang udah dibangun oleh senior-senior US Team. Bahwa teman-teman yang baru join
Anda adalah cikal bakalnya yang mencetak prestasi-prestasi yang luar biasa, yang lebih baik lagi di US Team gitu. Wow, thank you Ci Erni ya, luar biasa banget. Ya, luar biasa banget. Nah, Ci Erni itu teman-teman jago banget. Saya tahu lah, saya ada IG dia, pokoknya jago banget, keren banget. Dia punya kreativitas, closing, jago rekrut, apapun jago ya. Jadi sayang banget nih kalau memang nggak ditanya nih. Saya minta bantuan Ketua PIC Bapak Harditan ya untuk memandu. Mungkin boleh ya Ci Erni kita beberapa pertanyaan ya yang ingin ditanyakan oleh peserta ke Ci Erni. Boleh ya Ci Erni ya? Boleh banget. Pak Harditan, boleh dibantu nggak memandu ya? Ya nggak tiga lah boleh ya, kita minta 3 pertanyaan karena kita mau gali ilmunya Ci Erni lebih luar biasa lagi teman-teman. Tadi sharing aja bener kata peserta Ci Erni 1 jam loh, kita udah 1 jam loh. Ci Erni sharing 1 jam lebih udah kayak 10 menit doang karena enak banget didengar ya. Oke, lanjutkan Bapak Harditan, silakan. Oke, ya teman-teman, ya ada pertanyaan tadi dari Bapak Milton ya. Bapak Milton mau nanya, Bapak Milton, silakan Bapak Milton. Ya, halo Cerni. Perkenalkan nama saya Milton. Oke. Saya mau nanya Cerni. Saya kan kebetulan mungkin mewakili tim saya juga gitu ya. Tim saya kan ada beberapa di Semarang, Cerni. Nah, mungkin kadang kan orang berpikir gini, oh kok Jakarta case size-nya besar-besar begitu ya. Halo? Iya. Ya. Oke, soalnya Cerni gambarnya freeze. Aman ya, Ci ya? Oke. Nah, iya Ci, jadi orang kadang berpikir, case size-nya Jakarta kok besar-besar begitu ya. Terus gimana nih untuk kita yang di luar Jakarta gitu kan, untuk dapat case size besar gitu kan. Terus ada tips nggak Cerni untuk yang domisilinya di luar Jakarta, gimana nih Cerni memulainya, untuk mau kemana, atau tips-tipsnya Cerni untuk agent-agent baru. Mungkin kan banyak teman-teman kita di sini yang baru gitu ya. Boleh Cerni tips-tipsnya memulai dan apa sih yang perlu di-upgrade atau perlu dimiliki seorang agent baru, Cerni? Thank you. Oke. Jadi sebagai agent baru sama juga seperti saya ya, saya dulu agent baru pun saya tuh sering ikut training. Jadi ada training apapun saya nggak pernah terlewatkan ya. Karena bagi saya closing big case itu orang bilang, wah lu hoki gitu ya. Padahal sebenarnya bukan hoki ya. Hoki menurut saya itu adalah kesiapan ketemu kesempatan. Jadi kalau kita ketemu dengan kesempatan, ketemu dengan orang yang bisa closing big case, tapi kita nggak pernah siap ditanyain, kita nggak pede, itu makanya nggak akan terjadi closing big case ya. Sama juga kita ikut training terus, tapi kita nggak pernah aktivitas, kita nggak pernah kumpul dengan komunitas yang isinya adalah orang yang berduit, juga percuma ya. Jadi kalau misalnya berharap pertama kali sebagai agent pasti pingin lah punya closing big case, tapi menurut saya itu butuh proses, butuh waktu. Kecuali Anda memang punya market yang udah bagus banget. Nah, itu bisa. Contoh saya dari tim saya kemarin ada merekrut, memang background-nya dia orang kaya ya. Jadi ketika baru direkrut dia langsung bisa closing satu case API 430 juta karena memang yang di closing adalah AI-nya, tantenya, memang ada hubungan keluarga. Tapi bagi Anda yang mungkin tidak punya market yang big case ya, Anda jangan pernah takut, tapi Anda harus butuh proses. Saya pernah nih ditanya ya sama, jadi waktu itu saya ngisi speaker di MRT ya Surabaya. Waktu itu di akhir acara itu ada salah seorang yang nanya ke saya, dia agent baru rupanya, baru bergabung 3 bulan, dia nanya ke saya, Ci Erni gimana sih caranya untuk closing big case? Waktu itu saya jawab berbuat baik aja. Karena saya percaya ya kesempatan itu bisa kita dapatkan itu karena semua seizin Tuhan dan rencana Tuhan, bukan karena kekuatan kita gitu. Kita mau ngejar bagaimanapun kita juga nggak akan pernah dapatkan. Waktu itu saya bilang sama dia, saya bisa closing big case karena dengan berbuat baik. Ya, ketika itu dia sebagai agent baru, dia dalam hati cuman bilang gini, "Cih, orang ini belagu amat, masa ditanya gimana closing big case ngomongnya berbuat baik gitu ya." Nah, waktu berjalan ya, 2,5 tahun kemudian ternyata yang nanya ke saya itu ya namanya Gek Sinta ya, sekarang termasuk PIC owner-nya MRT yang di Bali ya. Nah, waktu itu dia udah menjadi AD 2,5 tahun. Kemudian saya panggil Gek Sinta ini untuk sharing di kantor saya. Nah,
saya sudah lupa, tapi Kak Sinta itu cerita bahwa 2,5 tahun yang lalu dia pernah tanya saya bagaimana untuk bisa closing big case. Ci Erni ternyata bilang dengan berbuat baik. Bagi saya itu jawaban yang nggak masuk akal dan kayak jawaban yang menghindar, nggak mau ngomong gitu ya. Tapi ternyata dia mencoba melakukan. Jadi sebelumnya dia background adalah seorang dosen ya, dosen killer, termasuk dosen killer ya di kampus di university nomor 1 di Surabaya, paling gede ya, Universitas Ciputra. Nah, ternyata dia terngiang-ngiang dan di kepalanya dengan kata-kata saya, dan akhirnya dia mencoba berubah bahwa dia menjadi dosen yang menyenangkan. Sebelumnya dia bangga untuk disebut dosen killer. Jadi dia merubah cara dia mulai mendekati mahasiswa-mahasiswanya dan mulai menanyakan apa kira-kira yang bisa dibantu, sampai mahasiswanya itu terbengong-bengong dengan perubahan dia. Jadi dia berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, setelah 2,5 tahun berjalan, ketika dia sudah dilantik sebagai agency director, ketika itu dia langsung mendapatkan hikmat. Dia bilang, ternyata yang diomong sama Ci Erni itu benar. Ketika kita berbuat baik, Tuhan itu kasih hadiah buat kita itu memang nggak sama. Memang Tuhan tidak kasih big case buat saya, tapi saya dilancarkan dalam perjalanan hidup saya untuk mencapai AD. Jadi dia cerita bagaimana dia proses mencapai AAD itu ternyata di bulan Oktober udah lancar, udah langsung bisa udah nutup, tinggal dia ngejar double star club-nya, sehingga dia nggak sampai seperti orang-orang pada umumnya sampai di tanggal 31 Desember masih kejar-kejar cari prospekan gitu ya. Begitu juga dengan waktu dia mau kejar promosi AD, dia pun juga dilancarkan di bulan Oktober November udah beres. Jadi dia bilang gitu, memang ternyata benar dengan kita berbuat baik, kita nggak pernah tahu Tuhan tuh mau kasih hadiah apa, tapi berbuat baiklah dan percaya aja bahwa sesuatu hal baik itu pasti terjadi. Dan memang benar ya, sekarang dia adalah menjadi seorang leader yang besar, yang timnya, grupnya itu cukup gede, ya cukup besar, dan dia dipercaya sebagai saya nggak tahu ya di MRT gimana, pokoknya dia yang megang MRT Bali ya saat ini. Nah, itu mungkin yang mendasari dulu. Sama juga ketika saya sebagai agent, ketika saya mendapatkan big case pertama kalinya ya, waktu itu di tahun keempat saya, di tahun ketiga saya mendapatkan big case itu dengan nasabah closing 1,2 M. Tapi kalau misalnya mau ditanya apakah ceritanya bagaimana, itu hanya karena saya melayani aja. Jadi ketika saya prospek nasabah saya, tiba-tiba mamanya keluar aja dari kamar terus bilang, loh, Non, dia ngomong sama anaknya, kok ngambil Prudential sih? Kan Prudential nggak bayar operasi kaki mami gitu. Kemudian saya tanya, Tante kalau boleh tahu kenapa ya kok bisa operasinya nggak dibayar? Nggak tahu, Prudential tuh nggak mau bayar gitu. Tante boleh lihat nggak polisnya? Setelah saya lihat, saya harusnya, loh Tante ini jatuhnya karena apa ya? Lututnya operasi karena apa? Dia bilang karena jatuh. Saya bilang harusnya kalau karena jatuh nggak ada masalah, loh harusnya kebayar. Iya tapi nggak tahu nih Prudential nggak mau bayar gitu. Akhirnya saya bilang, Tante boleh nggak ini polisnya saya bawa ke Prudential, karena zaman dulu nggak ada by phone ya teman-teman ya. Jadi saya bilang saya mau bawa ke Prudential Pusat, saya tanyain ya, waktu itu saya ke Prudential Tower, saya ke customer service dan saya tanyakan, saya nggak dikasih jawaban karena saya bukan agentnya. Tapi saya cuma ngomong gini, Pak, tolong liatin ini klaimnya dibayar atau enggak gitu ya. Karena ini termasuk owner. Jadi yang nanya ini memang owner salah satu perusahaan terbesar di Indonesia ya. Kemudian saya bilang ini kalau misalnya nggak dibayar, ini urusannya bisa panjang banget Pak, dan pendingan saya pasti di cancel gitu ya. Nah, akhirnya ternyata dibayar teman-teman, tapi kecil banget, cuma 1.200.000. Karena tante ini kaya banget, ternyata premi polisnya hanya 750.000 per bulan dan dapat santunan Prumed aja hanya 12 unit gitu ya. Jadi sehingga klaimnya terbayar kecil sekali gitu. Nah, dari sana akhirnya saya ngomong gitu ya, Tante ternyata dibayar loh, coba Tante cek apa ada transferan sejumlah ini di rekening Tante. Terus kemudian nggak lama dia telepon, oh iya Erni ada ternyata, tapi nggak ada tulisannya dari Prudential. Ya, itu dari Prudential, Tante. Loh, tapi kok kecil? Ya, Tante, karena punya Tante kan manfaatnya kecil, polisnya kekecilan. Oke, Erni kapan pulang? Segera ya ke rumah Tante, gitu. Akhirnya saya datang ke rumah dia. Saya ke rumah dia, waktu itu saya akhirnya prospek ya, cuman closingnya 6 juta aja per bulan. Cuman 6 juta per bulan, teman-teman ya. Tapi teman-teman ya, 3 bulan kemudian, tiba-tiba Tante ini ditawarin oleh agent Jakarta untuk buka polis dengan manfaat berapa M gitu ya.
Tapi tante ini tidak mau ambil, terus dia keingat saya gitu. Ketika keingat saya, dia langsung telepon saya, Erni, ada produk baru ini ya, ESCC ya. Oh iya tante. Loh, kok Erni nggak tawarin tante? Katanya gitu. Oh ya, soalnya Erni belum ikut trainingnya tante. Gimana Erni mau presentasi kalau Erni belum ikut training, kan nggak tahu gitu manfaatnya seberapa bagus. Oke, kalau udah ikut training, Erni datang ke rumah tante. Akhirnya saya datang ke rumahnya, dan setelah ngomong-ngomong, akhirnya dia bilang gini, oke Erni, buatkan. Berapa tante? Terserah Erni. Loh, saya kan bingung ya. Terserah. Maksudnya gimana tante? Terus kalau 200 juta per tahun gimana? Terus saya buatkan 200 juta, bagi saya itu udah gede ya. Terus dia bilang, enggak apa-apa naikin lagi. Oke. 300 tante? Oh enggak apa-apa naikin lagi. Terus saya bilang, 500 tante 1 tahun? Oh enggak apa-apa naikin lagi. Udah, tante ini maunya berapa? Saya tanya gitu. Tante maunya berapa? Ya coba bikinin 1 atau 1,2 M lah, boleh lah per tahun. Akhirnya saya bikin 1,2 M sekalian ya teman-teman ya. Dan waktu itu dapat manfaat UP berapa ya, 8 M ya. Waktu itu belum ada LinkedIn teman-teman ya. Waktu itu dapat 8 M maksimal karena maksudnya harus di luar itu harus ngasih bukti aset gitu ya. Tante ini cuma mau bayarnya cuma 6 tahun premi aja. Akhirnya waktu itu closing 1,2 M tapi EPE 380 juta. Ya. Jadi itu adalah closing big case saya pertama. Jadi menurut saya mungkin ya kalau yang saya bilang dengan berbuat baik ya mungkin iya. Artinya saya kan bisa menunjukkan bahwa saya nggak asal membantah ketika tante itu, oh Prudential nggak bayar premi saya. Oh nggak mungkin tante, nggak mungkin. Ya jadi saya nggak frontal seperti itu ya. Mungkin kalau saya membantah itu orang jadi nek sama saya. Tapi saya berusaha untuk empati lah ya dengan kondisi seperti itu. Saya berusaha untuk mencairkan keadaan. Artinya gini, saya berusaha untuk membenarkan benang yang kacau gitu ya. Jadi kalau masalah closing atau enggak itu terserah. Yang penting yang saya lakukan itu apa yang seharusnya saya lakukan. Jadi saya benerin dulu supaya orang ini believe dulu. Kalau orang itu nggak believe, bagaimana orang itu bisa mempercayakan? Menurut saya sih seperti itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua untuk terakhir-terakhir ini bagaimana saya bisa closing big case? Tentunya saya mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan baik dari Prudential ataupun di luar Prudential ya. Yang pertama saya rajin banget untuk mengikuti training-training M2 atau training apapun saya nggak pernah bolos ya. Yang kedua saya mengikuti training berbayar tentunya seperti QWP, AWP itu yang berbayar ya. Nah dari sana saya belajar, setelah saya belajar dan mengeluarkan uang belasan juta untuk ikut training, saya nggak mau rugi. Jadi ilmu yang saya dapatkan harus segera saya praktekkan sehingga saya bisa mendapatkan closing gede. Jadi menurut saya closing gede itu karena yang kita jual bukan sekedar polis asuransi tapi value-nya. Ya, contoh yang paling simple aja. Waktu itu saya diajak sama agen saya untuk prospek temennya yang anti asuransi. Kemudian saya waktu datang ke rumahnya, dia tidak menyambut saya dengan baik ya, dia malah kesannya arogan gitu. Kemudian dia bilang gini, saya nggak perlu kok asuransi. Bagi saya bisa jaga hidup sehat. Saya rajin berolahraga, saya juga nggak makan daging merah, saya pasti panjang umur dan nggak mungkin sakit. Dan saya juga nggak akan mewarisi anak saya, karena saya merasa saya bisa hidup seperti sekarang ini juga tanpa warisan dari orang tua. Saya bilang, saya setuju banget sama Koko. Koko pemikirannya bagus sekali. Saya percaya bahwa orang yang tidak mendapatkan warisan dari orang tua pasti hasilnya lebih keren. Saya bilang gitu. Nah, Kok, tapi ngomong-ngomong ya, Koko sekarang bisnisnya apa? Nah, saya tanya gitu. Karena saya lihat rumahnya dia cukup gede juga ya, dan saya tahu dia dulu background dari orang nggak punya sampai akhirnya sukses. Kemudian dia bilang kontraktor, dan selain itu dia punya distributor Galvalum gitu ya. Nah, saya cuma ngomong gini aja, mungkin Koko selama ini berpandangan bahwa asuransi hanya untuk membeli polis kesehatan dan warisan aja. Tapi harusnya ada yang jauh lebih penting dari itu. Contoh nih, Koko kan punya bisnis. Namanya orang bisnis, usaha, punya usaha, pasti punya hutang usaha. Bener nggak, Kok? Nah, dia bilang benar, karena saya memang memancing dia ini punya utang apa enggak gitu ya. Ternyata dia bilang benar. Nah, terus langsung saya bilang gini, kalau Koko nggak mau ninggalin warisan buat keluarga, nggak apa-apa. Tapi setidaknya Koko jangan ninggalin utang. Saya cuma bilang gitu aja, karena saya melihat foto keluarga, anaknya masih kecil-kecil, masih sekitarnya 7 tahun sama 4 tahun lah gitu. Nah, akhirnya ketika itu Koko itu tetap merasa karena gengsinya terlalu tinggi, saya ditolak. Ya udah saya pulang. Ternyata 3 hari kemudian ya
tetap ya harus dibawa dalam doa, karena nggak mungkin kalau nggak campur tangan Tuhan itu nggak mungkin gitu. Akhirnya 3 hari kemudian si istrinya telepon saya, kamu dicari sama suamiku loh, suamiku nggak bisa tidur gara-gara kepikiran omongan kamu gitu. Akhirnya saya dipanggil datang, terus dia tanya, iya maksud kamu itu gimana? Apa saya buka polis lalu saya kirim ke BCA? Oh nggak perlu kok, nggak usah seperti itu, kok simpan aja. Jadi nanti pada saat kalau ada kejadian ada kejadian, setidaknya dari polis ini adalah nilai yang paling cepat cair gitu ya, karena nilai ini nggak perlu pengesahan dari pengadilan untuk ahli waris yang berhak menerima atau enggak, tapi cukup menyerahkan dengan bukti-bukti, misalnya akte kematian dan bukti untuk orang yang ditunjuk memang adalah ada hubungan darah gitu ya. Akhirnya dia setuju, terus saya tanya, kok kalau boleh tahu berapa yang harus dilindungi nilai hutang Koko? Dia bilang waktu itu sekitar 10 sampai 12 M. Oke, saya buatkan 12 sama 15 M ya kok, karena ya namanya orang hidup kan pasti bertumbuh. Ya, saya cerita tentang background saya kan, gimana bisnis saya bisa bertumbuh kalau modalnya ada. Kalau modalnya nggak ada kan bisnis nggak bisa bertumbuh. Nah, akhirnya saya bikinkan waktu itu ilustrasi dengan manfaat 12M dan 15M, dan akhirnya nasabah closing 15M dengan premi 18.500.000 per bulan. Nah, jadi itu teman-teman yang menyebabkan saya bisa closing big case. Jadi yang saya tawarkan adalah value. Jadi memang benar-benar sesuai standar dia. Nah, setelah saya closing itu, saya bawa ke nasabah saya yang sudah pernah closing sama saya UP 1M. Jadi closing big case itu menurut saya bertahap, teman-teman ya. Jadi saya punya nasabah yang closing 1M, tapi saya lihat kehidupan perekonomian dia bertumbuh, saya cerita tentang hal ini. Saya bilang, waktu itu namanya Meme, waduh aku baru closing gede nih. Ya, orang ini anti asuransi. Saya bersyukur banget orang ini bisa ambil asuransi, karena aku nyinggung dari hutang usaha. Ini ya, saya berharap teman saya bilang, waduh hutangku banyak gitu. Ternyata teman-teman tahu nggak, nasabah saya bilang gini, itu kan buat orang yang punya hutang. Kamu tahu nggak, aku punya toko 20, nggak ada satupun loh hutang. Saya nggak ada hutang, karena semua orang yang bayar sama saya cash, dan saya juga bayar ke supplier to cash. Saya bilang, wow, amazing ya orang ini, gila. Tokonya 20 terbesar se-Surabaya ya, sepertokoan itu. Tapi ternyata dia nggak ada hutang satupun. Terus kemudian saya nggak tahu kenapa, saya langsung punya hikmat seperti ini. Saya langsung bilang sama dia, Me, tapi ngomong-ngomong ya, Me, ya, kamu hebat banget loh jalanin toko ya, dari 1 toko sampai jadi 22 toko. Saya bilang gitu. Tapi ngomong-ngomong ya, kalau nih misal ada apa-apa sama suami lu ya amit-amit nggak minta ya, kira-kira toko lu bisa tetap jalan atau toko lu tambah turun? Saya bilang gitu. Ya makin sukses lah, dia bilang gitu. Biasalah, ingat ya, pedagang ya sombongnya luar biasa. Ya pasti makin sukses lah, nggak ada suamiku ya aku bisa lah gedein toko. Oh oke. Kalau dibalik, saya ngomong gitu teman-teman. Jadi saya ngomongnya pelan banget. Sorry, kalau dibalik, dia langsung diem. Dia langsung diem, dia langsung mikir, iya ya, kalau dibalik ya hancur. Dia bilang gitu. Nah, lu harus tahu, ketika kamu terjadi resiko, tokomu mungkin mengalami kemerosotan, aku yakin kok pasti bisa balik lagi seperti semula, tapi butuh waktu. Nah, kamu harus tahu spelling waktu ini butuh duit enggak? Nah, berapa kira-kira yang kamu mau spend di tenggang ini, masa-masa di mana butuh waktu untuk penyesuaian ini, supaya omset toko, keuntungan toko, dan hasil dari toko bisa balik seperti ketika ada kamu. Kamu harus mikirin ini. Terus dia langsung bilang, benar, omonganmu itu benar. Ya udah bikinin aku 10M. Langsung teman-teman ya. Waktu itu saya bilang, waduh sayang kalau 10M, sekalian aja 14M. Kamu kan udah punya UP 1M. Tahu 10M sama 14M sama kok. Pemeriksaannya juga sama. Cuma bedanya kalau lebih dari 15M nanti kamu harus ngasih bukti aset. Agak ribet sih. Akhirnya nasabah setuju dan waktu itu closing 14M dari saya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya kalau mengajarkan closing big case itu saya nggak tahu pasti caranya, tapi yang penting saya percaya bahwa semua itu kalau nggak seizin Tuhan memang nggak mungkin. Jadi perbanyak aja ya training, berbanyaklah aktivitas ya sehingga kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman dari banyak orang gitu. Oke, mungkin saya ada presentasi. Masih semangat teman-teman? Saya presentasiin satu hal ya. Boleh. Thank you, Oke. Nah, kemarin itu saya setelah ikut training QWP, saya juga nemuin nasabah saya yang sudah punya UP di saya 10M. Ya, waktu itu
saya ngomong sama dia gitu, aku baru ikut training bagus banget loh, aku cuma mau sharing sama kamu ya, coba aku mau minta pendapat kamu ya. Ngomong-ngomong ya, asetmu di Indonesia 100M ada kan, asetmu kan kayaknya gede banget tuh. Belum lagi yang di Melbourne, di Sydney. Udahlah, kita nggak usah ngomong yang di luar negeri, kita ngomongnya di Indonesia. 100M ada nggak? Dia bilang ada. Oke, kamu punya 100M, ujung-ujungnya ini untuk apa sih? Kemudian dia bilang, ya untuk anak lah. Ya, memang saya sengaja nanya itu karena saya tahu, saya kepingin jawaban dia memang untuk anak gitu ya. Sehingga saya tanya, ujung-ujungnya nggak nanya gitu. Akhirnya dia bilang untuk anak. Oke, kamu harus tahu pendistribusian ke anak itu ada dua. Yang pertama adalah hibah, yang kedua adalah waris. Ya, apa bedanya? Hibah itu diberikan ketika pemiliknya masih hidup. Waris itu diberikan ketika pemiliknya sudah tidak hidup. Oke? Nah, hibah ini resikonya apa? Kita tidak pernah tahu kapan waktu yang tepat untuk kita berhibah. Kalau kita berhibah terlalu cepat, maka kita akan kehilangan kontrol terhadap anak-anak kita. Jadi saya ceritakan bahwa ketika saya mengikuti training ini, saya dikasih lihat cuplikan-cuplikan dari detik.com dan Tribun News ya, di mana ada orang tua yang dituntut oleh anaknya karena orang tuanya ini harus pergi dari pabrik yang milik orang tua. Aneh kan? Jadi setelah orang tua ini membalik nama aset-asetnya kepada anaknya, dengan berjalannya waktu, si orang tua ini ternyata nggak mati-mati gitu ya, masih bertahan hidup. Sehingga menjadi beban buat anaknya untuk merawat orang tuanya. Ya jelas dong, orang tua kan merasakan aset sudah aku pindahin ke kamu ya, ini sudah selayaknya kamu harus menanggung aku. Tapi ternyata ini menjadi beban ketika orang tuanya nggak mati-mati gitu ya. Sehingga akhirnya orang tuanya diusir lah, atau mengalami bahkan tuntut-tuntutan sama orang tua gitu ya. Nah, saya juga menceritakan kisah temannya Lee Kuan Yew yang di Singapura yang akhir dari konglomerat sampai jadi office boy ya, hanya gara-gara sudah memindahkan warisnya, aset-asetnya semua ke anak-anaknya ya, waktu itu ya, sudah menghibahkan dulu sehingga jadi kita sekali lagi saya ingatkan bahwa hibah kita nggak pernah tahu kapan waktu yang tepat untuk kita berhibah. Kalau kita berhibah terlalu cepat, maka kita akan kehilangan kontrol terhadap anak-anak kita. Nah, bagaimana dengan waris? Waris kita harus mempersiapkan duit. Yang penting ada duitnya. Yang pertama adalah biaya untuk notaris. Ya, biaya notaris berapa? Sekitar 1-2%. Kemudian biaya balik nama. Balik nama sekitar 2,5 sampai 5%. Oke. Kemudian yang terakhir adalah BPHTB. BPHTB ini 5%. Nah, boleh nggak kalau di total lebih kurang kita butuh 10%? Boleh ya? Nah, jadi saya bilang, kalau lu punya aset 100M, ujung-ujungnya untuk anak, jangan sampai aset ini ujung-ujungnya menjadi beban buat anak. Ya, jadi akhirnya anak itu merasa, aduh aku nggak happy loh ditinggalin warisan tanah seperti ini, mendingan gue diwarisin duit deh. Karena apa, untuk balik nama aja butuh duit gitu ya. Saya nggak rela nih mau keluarin duit buat balik nama gitu. Nah, jadi saya bilang, artinya kalau misalnya lu punya 100M, berarti setidaknya lu harus nyiapin 10%-nya, yaitu sekitar 10M untuk biaya balik nama, supaya tidak menjadi beban buat anak lu. Karena lu bisa bandingin bisa bayangin nggak, kalau misal nih ada aset, ya, kemudian anak lu ada 3, yang pertama 2 dan 3. Ketika terjadi resiko dan aset ini mau dijual, anggap aja nilainya ini 100M. Kemudian berarti balik nama kan harus punya 10M. Ternyata si Koko yang gede punya duit 5M. Ya, mampu untuk ngeluarin punya duit 5M. Tapi yang kecil dia cuma mampu 1M. Ya. Nah, terus gimana dong perhitungannya? Apakah mau nih minjemin? Saya yakin kalau mereka udah berkeluarga semua, ya mereka belum tentu mau. Akhirnya nanti ujung-ujungnya bilang apa? Ya udah, lu punya 1M, tinggal nanti kalau misalnya laku 100M, lu dapat cuma 10% doang, gitu kan? Karena kan memang itu kan kemampuannya dia. Dia cuma dapat nilai 10M, sedangkan si Kokonya dapat 50M kan gitu kan. Disesuaikan dengan budget yang dia miliki. Padahal itu kan bukan keinginan kita sebagai orang tua, kita maunya kan adil. Tapi ternyata kalau lu nggak mempersiapkan dari sekarang, justru malah bikin anak-anak lu di kemudian hari jadi ribut. Ya, sama seperti ketika kita memenangkan hadiah undian, kita tentunya ingin pajak ditanggung pemenang atau penyelenggara. Pastinya penyelenggara kan. Jadi kalau lu udah mau nyiapin aset 100M, setidaknya lu udah siap 10M. Oke? Nah, tinggal pertanyaannya 10M ini lu mau sediakan dalam bentuk apa?
mau dalam bentuk cash atau deposito senilai 10M, atau dalam bentuk lain, kalau ada cara lain untuk bisa dapat nilai 10M, lu cukup keluar 25%-nya, ya, hanya keluar duit 2,5M, tapi nilainya sama-sama 10M, lu mau tahu nggak? Nah, akhirnya dia tanya, gimana itu? Ya nggak ada lain selain polis asuransi. Terus kemudian dia bilang gini, hore, berarti gua kan udah punya UP 10M, udah cukup dong. Terus saya bilang, gila, emang lu mau mati sekarang gitu ya. Kebetulan ini teman saya ya. Saya bilang, lu memang mau mati sekarang gitu. Emang aset lu nggak naik. Lu kira-kira hidup sampai berapa lama sih? Waktu itu dia usia 40. Terus dia bilang, wah, aku ini orangnya happy loh. Aku ini orangnya nggak pernah stres, aku pasti hidupnya panjang sampai 90 tahun. Oh, baguslah. Semakin dia ngomong umurnya panjang, saya semakin happy. Ya, artinya kita punya spelling waktu 50 tahun. Terus saya tanya sama dia, aset lu kira-kira kenaikannya per tahun berapa? Dia bilang sekitar 5-7%. Oke, anggaplah 5%. Ya, berarti 100M kali 5%. Artinya kenaikannya adalah 5M per tahun. Kamu masih punya masa hidup 50 tahun lagi. Berarti nilai kenaikan aset lu 250M. Oke? 250M ditambah nilai aset lu sekarang 100M, berarti di usia 90 aset lu totalnya 350M. 350M berarti kamu harus menyediakan 10%-nya, yaitu 35M. Pertanyaannya, lu mau nyediain dalam bentuk cash atau deposito senilai 35M, atau kalau ada cara lain, kamu cukup tidak perlu nyediain 35M, tapi kamu cukup nyediain 10M. 10M aja, tapi untuk nilai 35M. Lu mau nggak? Ya, ini nggak ada lain selain polis asuransi. Ya, akhirnya nasabah saya setelah saya presentasikan ini, dia closing lagi, tapi baru closing 10M lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kan pokoknya ada closing gitu loh. Ya, jadi menurut saya closing big case itu kita harus bisa mempresentasikan apa arti 10M, apa arti 50M yang dia ambil. Itu sih menurut saya. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tanya, kebetulan tahun 2016 itu kan saya sempat ada nasabah saya yang closing UP 200M ya. Kalau itu memang benar-benar kemurahan Tuhan. Itu nggak ada kepintaran saya, karena dia yang cari saya. Jadi sebelumnya 4 tahun sebelum closing, berarti tahun 2013, saya udah pernah, 2013 saya pernah tawarin, tapi dianya nggak mau ya, karena dia udah punya polis banyak banget. Ya udah, terus tiba-tiba ada kejadian di mana tahun 2015 suaminya ternyata meninggal dunia ya karena kecelakaan. Nah, akhirnya dia sendiri yang cari saya tahun 2016, dia tanya-tanya asuransi, dia tanya itu bukan mau bikin asuransi, tapi dia mau bikin asuransi di Singapura, dan saya diminta bantuan untuk melihat ilustrasinya mana yang paling bagus. Waktu itu ada Commonwealth, ada AIA, ada AXA Singapura. Saya disuruh pilihin mana yang lebih bagus gitu. Nah, akhirnya saya bilang ini semua bagus sih, cuman kelihatannya ini duit hilang loh. Beda sama di Prudential. Kalau di Prudential itu ada nilai tunainya gitu ya. Jadi waktu itu saya presentasikan, saya ambil salah satu, dia keluar duit 4M, kemudian dapat UP jiwa 26M gitu ya. Nah, kemudian yang 4M ini dia cukup bayar 1M, 3M-nya pinjem. Pinjem ini kena bunga 4%, kena bunga 2%. Kemudian uang ini akan dikelola sama bank dan dapat return 4%, tapi yang dijamin hanya 2 tahun. Lebih dari 2 tahun nggak dijamin. Nah, saya bilang berarti ini plus 2%. Jadi saya bilang kalau suatu saat lu terjadi resiko meninggal dunia, yang keluar bukan 26M, tapi harus dikurangin dengan pinjamanmu 3M. Aduh, ribet amat sih. Lagian ini duit hilang. Terus saya tanya, lu sebenarnya punya nggak sih duit 4M tanpa harus dipecah-pecah gini, tanpa harus pinjem-pinjeman seperti ini? Dia bilang punya. Kalau punya ya udah lalu bikin di Prudential langsung dapat UP 40M kok. Selain itu di tahun ke-10 ini kan one shot ya, sekali naruh di tahun ke-10, duit lu 4M ini balik di Sedang ya teman-teman ya waktu itu. Terus dia bilang, waduh C, tapi kalau di Singapura kan ini kan pakai Sing dolar. Sing dolar ini kan nilainya kan naik terus C. Terus saya bilang, ini loh, coba kamu lihat, ini 40 sama 26M, berarti kan udah selisih 14M. 14M ini anggap aja ini kan selisih kurs, dan lu sudah bisa dapatkan dari sekarang lo, nggak perlu nunggu lagi kan.
Saya bilang itu, lagian ini ada tambahan lagi nilai 4M ini anggap aja sebagai selisih kurs. Saya bilang gitu. Akhirnya dia bilang, oh iya benar juga ya. Nah, waktu itu juga kan si Pak Presiden Jokowi kan bilang kan, waktu itu tax amnesty dia bilang, kalau misal nih ngambil asuransi di Singapura, lalu suatu saat duit itu masuk ke Indonesia, ya masuk ke Indonesia, maka kena potongan pajak 30%. Saya infokan, oh iya benar itu. Nah, sedangkan kalau di Indonesia enggak. Begitu lu cair ya murni yang diterima ahli waris lu 40M ini. Karena kalau di Indonesia lu ambilnya polis di Indonesia ini bukan objek pajak, jadi sehingga nggak kena pajak. Oh ya benar juga ya, dia bilang gitu. Nah terus saya tanya, nah anak lu kan ada 4, terus lu mau siapin berapaan gitu ya. Nah dari sana dia bilang mau siapin 50M, tapi saya salah sangka. Saya kira masing-masing anak 50. Ternyata maksud dia itu total 4 anak ini 50M. Nah, akhirnya waktu itu saya presentasikan teman-teman ya, UP 200M, preminya 2M per tahun, API 1,9M gitu ya. Setor selama 10 tahun, ternyata diasumsi apa ya, sedang atau tinggi, saya lupa, diasumsi sedang mungkin, itu ada balik 22M gitu ya. Jadi saya langsung presentasikan aja ini. Ketika saya presentasikan, tiba-tiba si direktur keuangannya bilang gini, Cik, kalau bayar preminya dibagi 2 boleh nggak? Saya bilang, oh boleh banget. Mau diganti bulanan juga boleh. Oh jangan Cik, dibagi 2 aja. Saya langsung gemeter, gila. Ini berarti closing ya, kok bisa ngomong gitu ya? Nah, terus habis itu si nasabah saya bilang sama direkturnya, Cik, bisa ya Cik ya nyisihkan ini? Bisa Bu, nanti bulan Oktober ada pembagian dividen, nanti saya sisihkan untuk bayar premi ini. Akhirnya saya langsung nanya ke nasabah saya, kenapa kurang gede ya? Saya bilang gitu, sengaja saya bilang gitu, kenapa kurang gede? Oh enggak Cik, cukup Cik, ini aja. Ya udah langsung tanda tangan sini, saya bilang gitu. Udah langsung ditanda tangan, saya langsung ngomong ke direktur keuangannya, saya minta untuk dokumen legalitas untuk pengurusannya. Dan akhirnya closing gitu ya. Nah, jadi ini bukan karena kepintaran saya, tapi benar-benar ini adalah hikmat Tuhan ya, Tuhan yang kasih ya. Tapi waktu itu nggak saya ambil sendiri ya, jadi saya case ini saya kasih ke teman baik saya, jadi my best friend itu ciciknya yang closing saya kasih ke dia ya, karena ya itu hikmat aja lah, memang saya nggak boleh ambil sendiri, saya harus kasih ke dia. Akhirnya saya kasih ke dia karena ya memang teman saya ini kehidupan perekonomiannya memang susah banget gitu ya, dan puji Tuhan akhirnya teman saya itu akhirnya bisa PC ya, waktu itu saya dapat PC ke LA, waktu itu kita barengan gitu. Dan dari sana ternyata dari komisi yang didapat dari agen saya ternyata bisa untuk memberangkatkan 3 pendeta ke Israel dan bisa untuk membukakan polis 3 pendeta dengan premi 10 juta per tahun. Ya, itu yang biayai adalah agen saya semua. Padahal agen saya bukan orang berlebih, tapi dari komisi itu benar-benar bisa dipakai untuk menjadi berkat buat banyak orang. Ya, thanks God gitu. Untuk closing big case, teman-teman. Waduh, ini satu pertanyaan jawabnya panjang banget. Thank you, Jerni. Ya. Apa-apa. Thank you. Enggak kecepatan ya? Aman, Enggak kecepatan kan? Keren. Oke. Ya, dapat banyak nih kita. Ada pertanyaan lain lagi? Ada Cierni. Ini satu lagi Cierni ya. Mungkin Cierni ya. ada training lagi katanya ya. Iya, enggak apa-apa. Nah, Oke, satu pertanyaan lagi. Dia orang nggak boleh disebutin namanya, Cici. Cuman dia minta saya yang ngomong. Ya, nggak apa-apa. Dia mau nanya, kira-kira dari 2007 sampai sekarang ini, Cierni sudah dapat apa saja? Dan kira-kira income terakhirnya berapa ya Cierni ya, kalau boleh tahu Cierni? Dapat apa saja ya? Ya. Jadi selama... Kalau dapat apa saja itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Ya memang selain rumah, mobil, dan apa. Karena apa? Karena saya menanggung hutang, teman-teman. Ya, jadi dulu kehidupan saya ketika setelah toko kebakar, itu saya masih menanggung hutang itu sekitar 2,5 M ya. Dan itu kan barangnya kan semua jadi abu dan saya harus menanggung, membayar gitu. Jadi gede banget dan kehidupannya susah banget selama 7 tahun pertama saya di Prudential, saya hampir nggak punya duit terus ya, karena setiap kali saya punya duit untuk nutup hutang. Jadi saya yang pasti ya benar-benar dari bisnis ini sangat-sangat bisa memberkati orang lain. Ya contoh ketika yang closingan yang 2M tadi, yang UP 200M, waktu itu pertama kalinya saya dapat komisi overriding ya, overriding aja itu 600 juta ya.
600 juta itu karena dibayar per setengah tahun ya, itu dapat 600 juta, tapi ada case-case yang lain juga gitu ya, operating dari case-case tim saya yang gede-gede juga waktu itu, sehingga saya dapat 600 juta. Nah, waktu itu saya sempat kaget dan, waduh, keren banget nih dapat 600 juta. Waduh, saya mau ganti mobil apa nih? Waktu itu saya baru beli Mercy baru, teman-teman ya. Jadi saya berpikir, wah saya mau ganti Lexus, karena saya ini memang orangnya hobi mobil, suka mobil gitu. Nah, tapi ternyata teman-teman, baru aja ngelihat di SFA ya, waktu itu ya, hari Senin gitu ya, wah nanti hari Rabu masuk segini gitu. Ternyata Senin malam mama saya telepon. Terus mama saya bilang gini, papa lu sakit gitu. Kenapa, Ma? Nggak tahu ya, pasti kepikiran lah. Akhirnya saya telepon papa, saya tanya, Pak, kenapa, Pak? Enggak apa-apa. Papa kepikiran ya. Kebetulan adik saya waktu itu mau merit, teman-teman ya. Adik saya mau merit, dapat orang yang cukup sukses dalam bisnisnya. Memang sih mau dibayarin semua, tapi kan ya kita sebagai pihak wanita kan nggak enak gitu kan, kalau kita nggak keluar duit gitu ya, dipandangnya gimana. Apalagi kalau keluarganya tahu, wih ciciknya naik Mercy, tapi ternyata biaya merit dibiayain semua nih sama pihak laki gitu. Nah, akhirnya saya bilang sama papa saya, papa nggak usah khawatir, ya Prudential udah sediain 400 juta buat papa. Papa saya sampai kaget, Prudential dari mana tahu adik lu mau kawin gitu ya. Saya bilang, enggak Pak, kebetulan aku dapat closing gede dan aku dapat komisi cukup gede dan aku sediain papa 400 juta untuk biaya kawin adik saya gitu. Dan ternyata ya puji Tuhan ya, uang itu berkat dari bisnis ini kita benar-benar bisa jadi berkat ya, saya bisa membiayai pernikahan adik saya, bahkan dari berkat itu yang saya terima ya, saya bukan cuma untuk keluarga inti, tapi dari keluarga saya yang jauh pun, saudara-saudara sepupu saya itu kan banyak yang berkekurangan tuh. Dari sana saya bisa memberikan sebagian berkat untuk mereka bisa beli jas yang bagus, karena kan nggak enak meritnya kan waktu itu di Shangri-La, kan tempatnya bagus, tapi kalau mereka nggak punya pakaian yang bagus kan kasihan juga. Jadi saya mau menunjukkan kepada orang-orang bahwa di bisnis ini justru maksudnya keluarga itu bisa dipersatukan, karena saya yakin di luar sana banyak banget bisnis yang bisa bikin justru hubungan kakak beradik atau saudara itu bisa putus gara-gara duit ya, tapi melalui bisnis Prudential ini kita itu justru bisa menjadi berkat buat banyak orang. Percuma kalau orang bilang, Mas, wah itu loh si Ernie itu sekarang sukses banget ya di Prudential, tapi percuma, dia pelit, dia sombong sekarang, percuma kan seperti itu ya. Jadi benar-benar pakai hidup Anda melalui bisnis Prudential itu untuk punya value, untuk benar-benar bisa memberkati, karena saya percaya ya melalui bisnis ini kita benar-benar dipakai Tuhan untuk jadi kepanjangan tangan Tuhan gitu ya. Jadi itulah yang menyebabkan saya nggak berlebih, tapi saya puji Tuhan cukup gitu. Jadi nggak sampai gimana. Tapi kalau untuk income ya karena adanya gen booster apa banyak banget bonus-bonus dari Prudential ya luar biasa lah ya, paling enggak ya sekitar 10, 11, 12 per hari ya masuk lah harusnya ya. Itu ya puji Tuhan lah itu. Wow, wah luar biasa banget teman-teman ya. Gile. Ini kita dapat dapat ilmu, dapat pengalaman buat CR nih. Tapi ini luar biasa banget ya. Kita dapat banyak lah. Gimana Pak Sudin, mau tambahin Pak Sudin? Ya, saya tersentuh semangat banget ya dengan Ernie sharing luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan dong teman-teman, walaupun Anda di rumah, teman-teman ya, Anda boleh ketik di chat. Terima kasih buat Ernie, dahsyat banget, benar-benar diajarin closing, dikasih tahu perbedaan bisnis sama Prudential, dan terakhir pun dikasih ya bahwa bisnis ini jadi berkat buat banyak orang. Bener, keren, saya setuju banget Ernie. Jadi bukan hanya sukses sendiri, tapi sukses kita juga bisa membawa berkat wanginya sampai makin wangi, makin luar biasa, mekar kepada banyak orang. Dan itulah berkat yang sangat luar biasa, dan setiap manusia selalu dilahirkan ya punya tujuan. Jadi kita di Prudential ya bisa bertemu Prudential, tujuan kita luar biasa banget teman-teman. Bantu nasabah, bantu agent, bahkan keluarga, banyak tadi Cierni udah cerita. Oke, thank you sekali lagi Cierni, dahsyat banget, awesome banget. Oke, PIC ya boleh tampilkan ya sertifikat sementara online dulu ya Ci ya. Nanti akan dikirim. PIC-nya yang berangkat ke Surabaya bawa sertifikatnya. Oke. Thank you. Ini thank you ya Cici ya. Thank you. Oke, sebentar saya foto juga nih ya. Thank you Cierni, dahsyat banget. Oke. Ya. Mungkin ya
Ya, teman-teman yang belum ketik di chat, ucapkan terima kasih. Silakan teman-teman ya. Cierny luar biasa hari ini, sudah banyak kita terima ilmunya. Wow, hampir 1,5 jam, hampir 2 jam teman-teman ya. Thank you. Ya, Thank you, kita Pak Sudin ya. ya. Kita cukup, Cierny sudah sampai Oke. di sini. Cierny juga ada punya Oke. acara. Ya kita nggak mau pertanyaan ketiga lagi, teman-teman. Tadinya saya mau tanya lagi pertanyaan ketiga, takutnya setengah jam lagi. Cierny ada acara nggak bisa. Hebat Tapi banget kalau ya. Itu mau tanya nggak apa-apa lah, saya jawab singkat. Saya jawab singkat, mau tanya. Ya, tuh masih dikasih kesempatan loh, dijawab disingkat loh. Padahal Cierny itu buru-buru ada acara loh. Inilah hebatnya orang-orang potensial ya. Wow, dahsyat. Ya, jadi ya, oke. Ada yang mau tanya nggak teman-teman? Yuk, Anda langsung ketik di chat. Ya, jadi tidak lama-lama ya, biar Cierny ya keburu untuk acaranya yang selanjutnya teman-teman. Ya. Oh, Sabtu ada yang depan tanya Sabtu depan sambung lagi nggak? Itu Ci, ada yang nanya Sabtu depan sambung lagi nggak? Ah itu ya. Ya, sebenarnya saya pengen buka episode kedua sama Cierny ya, kalau dia mengizinkan ya, episode kedua tentang skill selling gitu loh ya. Jadi ide-ide selling yang luar biasa dari Cierny ya. Kita pengen banget ya. Teman-teman mau nggak kira-kira? Anda mau? Belum tentu Cierny bisa kali. Ya. Kalau Oke, ide selling itu US Team jagonya. Saya mau banyak belajar juga. Enggak lah. Ya sih mah curi idenya Cierny kali. Oke, teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan, saya pamit dulu. Thank you so much buat Ko Sudin. Thank you ya buat para founder US Team, juga tim US Team Family. Sukses buat semuanya. Nggak ada hal yang nggak mungkin capai prestasi tahun 2020 ini. Harus. Oke? Wow. Amin. Oke, thank you Cici. Oke, thank you. Bye-bye. Pamit dulu ya. Bye. Ya. Oke, luar biasa. Pak Haditan boleh oke. Teman-teman dahsyat banget ya, sharingnya dahsyat ya. Di sesi pertama kita mendengarkan ada perbedaan bisnis sama dia buka toko sama di Prudential seperti apa teman-teman ya. Dahsyat banget. Di sesi kedua Cierny juga kasih gambaran buat kita bagaimana closing itu sangat simple banget, sangat gampang banget. Dia bisa closing big cash teman-teman. Ya, di Surabaya pun bisa closing big cash, bukan hanya di Jakarta ya. Nah, teman-teman, yang ketiga tadi kita mendengarkan ternyata luar biasa ya, 7 tahun pertama bayar utang teman-teman ya. Jadi bisnis Pak T langsung jawab tadi, saya dengar Pak T, lihat Pak T di chat, senasib ya Pak T sama ya, senasib ya. Jadi bayar utang teman-teman dan hebatnya sekarang kan jadi berkat buat banyak orang ya. Pak T juga senasib bayar utang di beberapa, bukan lebih dari 7 tahun kali Pak T ya. Dan hari ini Pak T bisa beli rumah yang 9 miliar teman-teman. Dahsyat banget kan? Berkat Prudential, Pak T ya, Anda lihat Pak T Suwandi teman-teman ya, rumah pertama 3M, ada mobil BMW, ada mobil lagi satu Serena teman-teman. Hebatnya teman-teman, mobil BMW Serena cicilnya cuma 2 tahun teman-teman ya. Jadi luar biasa banget, cicilnya gede banget teman-teman. 2 mobil aja udah berapa, hampir 60 juta teman-teman ya. Dan sekarang Pak T beli lagi rumah yang kedua 9M teman-teman ya. Jadi rumah pertama untuk istri pertama, rumah kedua untuk istri yang istri yang pertama juga lah ya. Oke, kalau Pak Haditan beda, bisa istri yang ketiga, keempat, kelima ya. Nah, itu hebatnya Pak T ya teman-teman ya, luar biasa, 9 miliar. Anda lihat bisnis kita dahsyat banget teman-teman, yang penting Anda tetap menjalankan. Ya, saya sedikit info teman-teman ya, saya info dulu ya teman-teman, Anda yang top agent, top leader nanti sharing ya, nanti Pak Haditan kan masih cukup banyak waktu, sharingnya di belakang. Kenapa? Habis ini saya mau speaker teman-teman ya. Jadi habis ini saya mau speaker di agensi lain lagi. Tadi pagi saya speaker teman-teman ya. Tadi pagi saya muncul nggak Pak Hadi? Saya muncul? Ya, kapan selamatkan Pak T? Wow, semua kenapa Anda muncul, lihat? Pak. Sabarlah teman-teman ya. Jadi semua kan kita di bisnis yang sama teman-teman ya. Bu Erni bisa, Pak T Suwandi bisa, Anda juga bisa lah. Kita kan di bisnis yang sama teman-teman ya. Jadi kalau satu orang bisa, pastinya yang bisa. Intinya apa? Selama kita kan di Prudential sama, komisinya sama, offering-nya sama, semuanya sama teman-teman. Tinggal menjalankannya aja ya, menjalankannya aja teman-teman ya. Nah, habis ini kan saya tadi pagi speaker di
Medan, di Dr. Arifin Purwaini, teman-teman. Tadi pagi jam 10 ya. Nah, saya makanya ngomong dulu, habis itu ya saya ini nanti jam 3, sebentar lagi jam 3 saya speaker lagi teman-teman di acara FP1 teman-teman ya. Nah, saya mau ngomong kepada Anda teman-teman, memang benar ya apa yang dikatakan oleh Bu Erni ya, bisnis ini bisa jadi berkat loh buat banyak orang loh teman-teman loh ya. Tadi dengar jadi cerita dia ya luar biasa ya, terharu teman-teman ya. Nah, sebenarnya banyak cara untuk Anda jadi berkat kepada orang. Dengan Anda merekrut agent, bikin agent Anda sukses saja itu udah satu berkat yang luar biasa loh teman-teman loh. Seperti hari ini teman-teman, Pak Felix merekrut saya teman-teman, membimbing saya ada hari ini kan berkat yang luar biasa. Saya terima kasih kepada Pak Felix teman-teman. Pak Felix buat saya sukses teman-teman ya. Nah saya rekrut agent lagi, saya bikin agent saya sukses lagi. Itu kan satu berkat yang luar biasa. Anda tahu nggak di Prudential kita buka lapangan pekerjaan baru loh teman-teman. Itu aja satu berkat yang pertama. Yang kedua teman-teman, berkat lagi saya bilang bisnis ini banyak berkat kepada siapa? Kepada nasabah teman-teman. Nah, kemarin nasabah istri saya klaim 60 jutaan teman-teman ya dalam tempo hanya sehari banget. Terima kasih banget. Untung ada Prudential. Kalau tidak ada Prudential mesti keluarin 60 jutaan. Gimana ya? Nah, 2 hari yang lalu ada satu lagi klaim teman-teman. Dan sekarang juga ada satu klaim lagi. Jadi dalam tempo seminggu itu ada 3 nasabah klaim. Ya, ini klaim yang ketiga masih di rumah sakit belum keluar teman-teman ya. Belum keluar, masih pengobatan di rumah sakit ya. Dia mamanya di Jakarta, anaknya dimasukin asuransi. Sorry, mamanya di Bangka, anaknya di Jakarta kuliah. Dia terima kasih banget ya, nggak ada siapa-siapa di Jakarta. Dia terima kasih udah urus dia, urus anak dia sampai benar-benar ya berkat, bukan hanya sebagai agent ya, tapi juga urus dia masuk rumah sakit mana segala macam. Ya itu satu berkat yang luar biasa kita membantu nasabah loh. Anda tahu nggak teman-teman? Ada perpanjangan ya. Malaikat tanpa sayap, kata saya teman-teman ya, malaikat tanpa sayap ya Anda membantu nasabah, itu berkat lagi teman-teman. Saya bilang lagi, apalagi berkat berikutnya, dengan Anda menghasilkan income, dengan Anda menghasilkan uang yang banyak teman-teman, berbagilah ya kan. Anda tahu teman-teman ya, nggak akan pernah berkurang orang. Saya jarang banget dengan orang berbagi dia bangkrut teman-teman ya. Nah makanya tadi Ci Erni pun menyampaikan hal yang sama, dengan income yang dia dapat dia bisa berbagi kepada banyak orang. Jadi mau tarik ke kiri ke kanan, Prudential ini benar-benar bisnis yang sangat berkat, yang luar biasa. Dan yang terakhir berkat apa lagi teman-teman? Yang sedang saya lakukan ya. Tadi pagi saya speaker. Ini nanti jam 3 saya speaker lagi. Mereka bukan agent saya, mereka bukan saudara saya, mereka bukan teman saya, tapi teman-teman karena kita di bisnis ini ya, Prudential semua bisa jadi teman. Si Erni kita tidak bayar dia uang teman-teman, tapi dia menceritakan kisah sukses dia supaya bisa memotivasi kita teman-teman. Dengan Anda jadi speaker, dengan Anda jadi pembicara, sebenarnya setiap orang yang mendengarkan Anda dia termotivasi, dia berubah, itu udah jadi berkat loh. Udah saluran berkat loh teman-teman loh ya. Setiap hari, hampir setiap hari saya jadi pembicara. Ya boleh katakan ya kayak seorang pemuka agama yang berkhotbah teman-teman, tapi dalam versi Prudential teman-teman. Jadi benar-benar loh, Anda di bisnis ini teman-teman, setiap saat Anda berkhotbah, khotbahnya adalah untuk orang maju, untuk orang sukses, untuk orang hebat. Ini kan hal yang bagus. Anda coba lihat, di Prudential kita belajar ilmu-ilmu yang sangat luar biasa, yang setiap hari melayani orang, setiap hari memberkati orang. Bersyukurlah teman-teman, bersyukurlah, terima kasihlah kepada Tuhan bahwa kita udah dipertemukan dengan bisnis yang sangat luar biasa. Bisnis yang menjadi saluran berkat kepada agent di bawah kita. Saluran berkat kepada nasabah-nasabah di bawah kita. Nah, saluran berkat buat siapa? Buat orang-orang di sekeliling kita. Saluran berkat kepada siapa? Kepada semua orang. Kalau Anda jadi pembicara, Anda jadi speaker, kepada semua orang yang mendengarkan Anda. Itulah saluran berkat, teman-teman. Dan ingat, tetap semangat. Karena bisnis ini sudah sangat tepat untuk dijalankan. Ya, teman-teman. Oke, ya lanjut. Nah, congratulations buat kita semua. Ya, ini bukan hebatnya saya, ini karena hebatnya kita semua, hebatnya Anda, kita bekerja sama-sama, kita kompak. Anda tadi lihat Ci Erni bilang apa? Dia salut sama US Team, dia salut sama agensi kita, di mana-mana orang salut sama agensi kita, teman-teman. Ini udah the best of the best, teman-teman. Dahsyat banget.
Kalau tidak kompak, tidak akan pernah bisa meraih ini. Kompaknya apa? Setiap hari Anda selalu mengirimkan kepada saya, ini closing lo, itu closing lo. Tolong teman-teman Anda closing, kirimkan kepada saya. Dengan Anda kirimkan kepada saya bagikan kepada semua US team. Teman-teman, ternyata closingan Anda pun selain jadi berkat buat nasabah, berkat buat Anda, bisa jadi berkat buat agent-agent lain. Kenapa? Saat dia membaca bahwa, oh, ada yang closing, dia jadi semangat, teman-teman. Itu juga berkat loh. Bayangkan dengan hanya closing aja, Anda kirimkan kepada saya, itu udah jadi berkat yang luar biasa buat banyak orang loh, teman-teman loh ya. Jadi teman-teman, nah, saya ditanya, tadi pagi di Dr. Arifin saya ditanya, apa rahasia US Team? Saya bilang, kita kompak. Kompaknya maksudnya apa, Pak? Ya, mereka juga agensinya kompak ya. Kompaknya maksudnya apa? Ya, satu hal yang kompak, saya bilang, ya setiap mereka closing, mereka selalu info kepada saya. Ya, mereka dengan tulus selalu info kepada saya. Ini yang luar biasa, saya bilang. Dengan itu, saya sharingkan lagi kepada semua teman-teman, dan semuanya juga mendapatkan berkat bahwa closing itu memotivasi mereka, teman-teman. Hebat loh, Anda lihat teman-teman. Nah, saya bilang lagi, satu hal yang saya ingat lagi, dengan Anda menjadi trainer. Terima kasih ya para trainer tadi ya, IT lah, trainer lah, MC lah, semua. Anda jadi berkat nggak teman-teman? Dengan Anda trainer, itu bukan agent Anda loh. Agent orang lain ikut kelas Anda. Tapi Anda memberikan satu ilmu dengan tulus, Anda belajar dulu. Makanya saya bilang, trainer belajar dulu ya. Karena Anda akan memberikan sesuatu kepada orang lain. Itu juga berkat loh teman-teman. Jadi apa yang Anda lakukan setiap detik di Prudential bisa jadi berkat kepada semua orang teman-teman. Jadi bisnis saya katakan ini dunia akhirat teman-teman ya. Apapun yang kita lakukan, benar-benar setiap detik apapun yang kita lakukan bisa jadi berkat kepada orang lain. Anda telepon nasabah, Anda kasih tahu dia bahwa produk asuransi sangat dibutuhkan di masa COVID-19 ini. Itu berkat nggak? Berkat juga teman-teman. Kenapa? Dengan dia masuk asuransi teman-teman, dia dapat pelindungan buat keluarga dia. Teman-teman sadar nggak? Teman-teman, asuransi, kenapa orang ambil asuransi? Ya, satu hal yang ingin saya katakan, kenapa orang ambil asuransi? Karena cinta. Orang punya cinta baru bisa masuk asuransi loh. Ya, dia nggak mau repotin orang-orang bahwa orang-orang dicintai kalau dia terjadi apa-apa. Makanya dia masuk asuransi. Bayangkan Anda menjual cinta setiap hari, teman-teman ya. Bukan seperti Pak Haditan di Taman Lawang menjual cinta, bukan teman-teman. Ya, Anda menjual cinta, teman-teman. Jadi bukan Anda menjual satu produk yang luar biasa banget loh teman-teman loh ya. Kita berdoakan semoga yang kena COVID juga cepat sembuh teman-teman ya. Nah teman-teman, ini boleh screenshot ya. Dengan Anda screenshot, tahu nggak teman-teman? Leader saya Pak Felix bilang apa? Prudential UST menjadi cahaya. Ini benar-benar menjadi cahaya. Teman-teman tahu nggak? Setiap agensi yang tadinya mereka nggak jalan, nggak running, gara-gara screenshot kita aja bisa jadi berkat buat mereka loh. Luar biasa nggak? Dengan kita screenshot, kita taruh di media sosial, menjadi berkat kepada dua hal. Berkat pertama adalah kepada agensi di luar. Agensi di luar langsung semangat teman-teman mendengar ternyata ada agensi yang dahsyat ya. Ternyata ada agensi yang menghasilkan seperti UST-nya. Berkat nggak? Berkat teman-teman. Yang kedua, berikutnya, Anda kirim kepada nasabah Anda bahwa banyak banget yang masuk asuransi. Ya, untuk itu kamu harus punya loh. Itu pun jadi berkat loh. Apapun hal yang kita lakukan bisa jadi berkat buat orang di Prudential. Dahsyat banget kan teman-teman kan? Ya, ingat, setiap hari teman-teman Anda pikirkan, apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda ucapkan, apapun yang Anda katakan bisa menjadi berkat kepada orang lain. Dan disitulah Anda sendiri juga dapat berkat. Ingat hal itu teman-teman. Dan ini teman-teman, ya Anda tahu Indonesia, gila nggak? Agensi kita, jujur bukan agensi besar, bukan agensi yang lama, teman-teman. Kita junior banget ya di dunia Prudential. Kita baru 3 tahun, teman-teman. Agensi lain ribuan tahun, teman-teman. Ya, jadi dahsyat banget ya, teman-teman ya. Nah, oke, teman-teman. Nah, ini luar biasa, rekrut kita juga dahsyat teman-teman. Nah, mindset yang positif teman-teman. Vonis diri Anda tidak berguna, sebab mustahil Tuhan menciptakan manusia secara sia-sia teman-teman ya. Jadi berhenti memvonis diri Anda tidak berguna. Ya, mulai detik ini selalu katakan kepada diri Anda bisa, Anda maju, Anda luar biasa, Anda hebat, Anda sukses, dahsyat, yes, yes, yes teman-teman ya. Selalu setiap hari, setiap detik mengatakan seperti itu. Teman-teman, ya. Oke, teman-teman ya. Nah, lanjut.
Nah, teman-teman, ini yang dahsyat, teman-teman ya. Ini kenapa saya mau ngomong ini karena Yuasim akan bikin satu Grand BOP pada tanggal 28. Yuasim bikin satu Grand BOP pada tanggal 28, teman-teman, dan Anda mesti rekrut. Kenapa Anda mesti rekrut, teman-teman ya? Anda lihat, teman-teman, ya. Ini leader di atas saya, teman-teman. Nah, oke. Nah, saya kan udah pernah cerita ini kepada Anda, ya. Nah, Ibu Vivian Go, saya teman-teman ya, bukan rekrut saya langsung loh, tapi omset Yuasim 60M, teman-teman. Bu Vivian terima 10% dari Prudential. Bukan dari saya yang kasih, Prudential yang kasih, teman-teman. Ya, Anda closing, leader Anda dapat, bukan Anda yang kasih, Prudential yang kasih, teman-teman. Maksudnya apa? Dengan hanya Bu Vivian tidak merekrut saya. Dia merekrut Pak Susanto. Pak Susanto merekrut Pak Gusi. Pak Gusi merekrut Pak Felix. Pak Felix merekrut saya. Ya, omset Yuasim 60M, terima 10%. Itulah power of the recruit, teman-teman. Maka dari itu, teman-teman, Yuasim mengadakan satu Grand BOP, teman-teman. Yuk, slide terakhir, teman-teman ya. Oke, Anda boleh screenshot, teman-teman. Ya, luar biasa, teman-teman. Yuasim mengadakan satu Grand BOP pada tanggal 28 Juni, teman-teman. Ya, dengan speakernya Bapak Harditan, teman-teman. Ya, speaker utama Pak Harditan. Opening speaker Bapak Milton, dan testimoninya Vincent, Yenli, dan Tony Kunto, teman-teman ya. Screenshot, teman-teman, NPA yang berlaku 20 Juni sampai 28 Juni, teman-teman ya. Jadi dari hari ini pun Anda sudah boleh kumpulkan NPA. Ya, dari hari ini sampai tanggal 28 Juni. Setiap NPA 50.000. Anda ngomong ke orang di luar, yuk join jadi agent, ikut acaranya aja udah 50.000 loh ya. Bisa dapat 2 Samsung dan perekrut 50.000, teman-teman. Screenshot, teman-teman, karena bisnis kita tentang rekrut. Oke, Pak Haditan, saya kembali ke Pak Haditan ya sebagai panitia kita. Sukses buat Anda semuanya, selamat pagi, teman-teman. Oke, ya teman-teman boleh plus dong buat Bapak Sudin, teman-teman. Ya, oke, kita Pak Sudin mau speaker lagi, kita lanjutin acara kita lagi, teman-teman ya. Saya kembalikan kepada MC ya, Ibu Vina dan Ibu Yenti ya, kita bacain produksi kita hari ini. Bentar, saya share ya. Siap. Wait. Oke. Sebentar, teman-teman ya. Kelihatan teman-teman ada ya? Angpau. Kelihatan nggak nih teman-teman? Kelihatan, Pak Hai. Ada ya? Oke. Jadi silakan Ibu Yenti dan Ibu Vina pandu, saya kasih lagu sedikit. Ya. Minggu ini ya Ci ya? Ini tampilan ini kok Hai. Oh iya. Ya, udah dari tanggal 16 sampai 19. Satu cash. Masuk ya. Ini baca dari atas sampai sampai akhir doang ya? Gimana? Civina saya yang atas aja ya. Oke. Dari kita Anggreni Unit Eka Rosnawati. Oke. Lanjut ya. Sampai dengan Anastasia dari grup Anastasia. Lanjut Kohai. Oke, sudah. Coba. Indra Puspitasari dari unit Christian Bobby. Wandi dari unit Simi. Oke. Next, Kohai. Sudah. Sampai dengan Roy William Setiawan dari unit Octavianus Nicholas. Oke, lanjut. Oke. Kita next nih. Total agent 21 agent. Dengan total API 293 juta. 2 cash. Lanjut. Dari Neni Triana dengan unit Neni Triana. Selanjutnya Lydia 2 cash Bondang dari unit Bondang Krisdianto.
Oke, bacanya satu-satu atau gimana nih? Lanjut. Biasanya 2 case gimana kok? Ya, baca satu-satu aja. Semuanya dibacain boleh. Ci, lanjut Ci. Cienti mungkin ke mute. Bentar ya. Oke, silakan. Lanjut ya Kak, hai. Ya, lanjut. Ya. Dengar, lanjut langsung. Satu case dari Neni Triana dari unit Neni Triana. Lanjut Lydia, 2 case dari Bonang Krisdianto. Nelly Mulyani dari Wandi Agung. Novalia dari unit Novalia. Anisawati dari Yasmo Sugito. Lili Modika dari Vera Veronica. Ilaisa Junaidi dari Pipi Herlina. Bambang Haryanto dari Yulia Francisca. Yulia Francisca dari Ibu Yulia Francisca. Next, Edi Trisno dari Edi Trisno. Oke, saya sudah next. Yuk, lanjut. Mungkin masih telat ya? Dari unit Novalia. Randy Johannes dari Octavianus Nicolaus. Muhammad Fadli dari Jerry Kustiono. Santi Utama dari Santi Utama. Angga Nufradani dari Yanli. Serena Amelia dari Yanli. Total 2 case dari 16 agent 550 juta API. Total API 16 agent ya, Ci? Ya, benar. 3 case. Sinta Mareta dari Ibu Sinta Mareta. Wahyu Utama dari Wahyu Utama. Inti Mulyana Kusman dari Inti Mulyawan Kusman. Luffy Lorena dari Husin. Hendra Irawan dari Sinta Mareta. Depi Pratiwi dari Ibu Yenti. 3 case, total agent 6 agent. Total API 312 juta. Oke, lanjut. 4 case. Lisa Arizona dari unit Novalia. Siti Nurlasari dari unit Lisna Wijaya. Tony dari Budi Suyanto. Rona Susanto dari Vivi Prianto.